makan sayur tumis kangkung atau sayur asem atau sayur gudeg gitu ya, sayur bayam, toge dan seterusnya, ya itu sedang mengkonsumsi herba ya. Terus makan tadi mungkin dengan lauk yang namanya ikan atau daging atau telur, ya itu juga bagian dari herba. Cuma mungkin kalau di kita lebih spesifik lagi disebut dengan karbohidrat ya, ada protein, ada mineral dan seterusnya, ada vitamin dan seterusnya. Itu secara umum ya kurang lebih seperti itu ya pemahaman tentang herba. Nah, lebih detailnya lagi saya akan mengajak teman-teman sekalian dalam klasifikasi itu ya. Mudahnya kita bagi klasifikasi herbal itu secara umum 4 ya. Nah, ini kalau teman-teman yang sudah pernah ikut belajar KHT dasar, KHT 1 pasti sudah tahu. Tapi biasanya di KHT 1 itu baru 3 yang dikasih tahu ya. Hari ini saya akan sampaikan yang secara umum itu ada 4. Yang pertama, klasifikasi herba panas ya. Herba panas ini adalah herbal yang ciri-cirinya dia mengandung minyak atsiri. Dia aromatik gitu ya. Jadi kalau dicium wanginya itu tercium kemana-mana ya. Tercium kemana-mana wanginya. Contoh seperti durian, terus apalagi cengkeh ya, kayu manis, pala, jahe dan seterusnya. Nah, ini herba-herba panas yang dia mengandung minyak atsiri, yang minyaknya itu kalau tercium aromanya sangat kuat sekali. Nah, itu kategorinya herba panas ya. Nah, herba panas ini itu nanti dibagi menjadi 2. Ada herba panas yang dia sifatnya ekstrim ya, agak sedikit harus dengan kondisi tertentu, harus dengan perhatian khusus untuk mengkonsumsinya ya. Jangankan orang yang sakit, orang yang sehat aja harus hati-hati mengkonsumsi herba panas yang ekstrim ini. Contohnya duren. Wah, tahu Mas Indra ya? Tahu, suka Pak. duren ya? Waduh, suka banget, Pak. Nah, ini jangankan orang sakit, orang yang sehat aja nggak boleh terlalu banyak makan duren. Ya bisa pingsan, bisa mabuk durian, bahkan mungkin kalau punya kasus-kasus penyakit tertentu dia bisa kambuh penyakitnya ya, darah tinggi, stroke atau kolesterol, itu sebaiknya jangan berlebih ya. Cabai juga termasuk kategori herba panas yang ekstrim ya. Mungkin sebagian besar kita ini suka banget dengan sambal cabai pedes gitu ya. Kalau makan nggak ada pedes-pedesnya gimana? Nggak nikmat ya. Secara fisik mungkin mulut kuat Mas Indra. Betul. Tapi kita lambungnya nggak akan kuat ya. Banyak orang yang akhirnya lambungnya luka, iritasi karena terlalu berlebih mengkonsumsi cabai ya. Nah, ini jangankan tadi ya, orang yang sakit, orang sehat aja berlebih nggak boleh. Betul. Tapi ada juga herba-herbal yang dia sifatnya panas tetapi tidak terlalu ekstrim. Ya, yang kalau kita konsumsi banyak sekalipun insya Allah nggak akan apa-apa. Paling cuma kepanasan aja, anget, berkeringet gitu ya. Apa contohnya Mas Indra, tahu nggak? Belum, Pak. Wedang jahe. Jahe gitu ya. Itu juga enak. Jangankan orang sehat, orang sakit aja boleh. Ya, jangankan yang kita masih muda, bugar, dewasa, produktif, anak kecil aja atau orang sepuh aja itu boleh minum wedang jahe, aman insya Allah ya. Wedang jahe, kapulaga, kayu manis gitu ya, serai. Tahu ya? Tahu Pak. Mas Indra tahu? Tahu, Pak. Pernah ke dapur berarti ya? Hafal ya. Nah, ini herba-herba panas yang insya Allah aman untuk dikonsumsi berlebih gitu ya. Nah, tentunya pada saat nanti kita belajar lebih detail ya, sesuatu yang berlebih nggak boleh, tetap ada batasan-batasannya ya. Betul. Karena tubuh kita ini akan merilis secara otomatis kalau ada sesuatu yang berlebih masuk gitu ya. Nah, itu aja sih. Nah, herba panas ini manfaatnya untuk apa sih di dalam tubuh? Jadi kalau teman-teman yang pernah ngalamin flu, pilek, demam, pusing, nggak enak badan gitu ya, selalu mengkonsumsi wedang jahe yang panas-panas, akhirnya lebih plong, lebih enak, lebih enteng gitu ya, keluar keringat semuanya. Nah, sebenarnya secara khusus tidak demikian ya, tapi itu karena sugesti aja.
keyakinan turun temurun dari nenek moyang kalau lagi flu, lagi pilek gitu ya, minumnya wedang jahe gitu ya, atau yang panas-panas. Padahal secara khusus herba panas itu dia untuk pencernaan. Oke, pencernaan. Untuk pencernaan, untuk jantung. Jantung juga, Pak. Iya, jadi kalau teman Bapak Ibu semua dimanapun berada, kalau jantungnya mau sehat, pencernaannya mau sehat, banyak-banyaklah mengkonsumsi herba panas ya. Tetapi tadi dipilih kalau herba panas yang ekstrim ya jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Tapi kalau herba panasnya yang kategorinya soft, tidak terlalu berbahaya, itu insya Allah boleh, nggak akan apa-apa ya. Misalnya sehari minum 2-3 gelas wedang jahe, insya Allah nggak akan apa-apa ya. Nah, ini teman-teman nih lagi hujan-hujan begini, mendung kalau di Jakarta Bogor ya, Jabodetabek kayaknya lagi hujan mendung, sambil menyaksikan acara ini nikmati herba-herba panas kayaknya mantep ya. Kita punya kopi sevel, kita punya Janati hot gitu ya. Pak. Kita punya madu yang kalau dilarutkan dengan air, tapi jangan air panas kalau madu ya, nanti rusak. Kita punya Trus On itu enak banget loh kalau diseduh dengan air panas ya, air hangat dicampur dengan extra food atau dicampur dengan sari kurma atau dicampur dengan madu, tetapi harus ditunggu dingin. Nah itu enak banget ya, enak banget, dicoba. Silakan dicoba sambil menyimak acara ini sambil dicoba. Nah, yang kedua klasifikasi herba adalah herba dingin. Kalau tadi herba panas, dia aromatik, manfaatnya untuk jantung dan pencernaan. Kalau herba dingin itu dia punya sifat diuretik. Diuretik itu kalau Bapak dan Ibu minum, makan herba-herba dingin ini kepengennya pipis, kepengennya kencing gitu ya. Dan dia punya sifat menurunkan panas. Nah ini bagus banget kalau misalnya kita untuk jaga kestabilan suhu tubuh. Ya ini bagus dengan herba dingin. Nah herba dingin itu ciri-cirinya tidak harus berair ya. Contoh ada buah yang banyak airnya, nanas, tapi dia kategorinya bukan herba dingin ya. Jadi ciri-cirinya bukan banyak airnya ya, tetapi dia punya sifat diuretik ya. Kalau dimakan, diminum kepengennya pipis, dia bisa menurunkan suhu atau panas ya, panas badan, dan dia sangat berfungsi untuk ginjal ya. Jadi kalau teman-teman ginjalnya mau bersih, ginjalnya mau sehat, ginjalnya mau kuat ya, nah konsumsilah banyak-banyak herba dingin. Ya. Nah, ini banyak kasus, saya kasih contoh kasus batuk ya. Ini masa pancaroba nih, transisi dari betul, panas ke hujan gitu ya. Banyak keluarga mungkin suami, istri, anak-anak yang batuk nggak sembuh-sembuh ya. Yang diobatin cuma tenggorokannya atau saluran nafasnya untuk ngilangin batuknya. Padahal batuk itu ada hubungan dengan ginjal. Ya, banyak orang yang tidak memperhatikan ginjalnya sampai akhirnya batuknya bisa berbulan-bulan, Mas Indra. Ya. Itu bisa. Padahal kalau misalnya dikuatkan ginjalnya, ya, ginjal itu tidak lemah, ya, proses mengerjakan atau memfiltrasi darah itu sempurna, ya, maka nanti dia akan mempengaruhi juga paru-paru, gitu ya. Nah, maka herba dingin ini sangat dibutuhkan oleh ginjal, dan dia juga bisa untuk mempertahankan suhu tubuh ya, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin ya, dia balance, seimbang ya. Nah jadi herba dingin itu contohnya banyak, ada timun, ada lobak, ada bengkoang, jeruk ya, jeruk ini kategori herba dingin. Kalau semangka ya, semangka, melon, pir ya, ini kategori herba dingin ya, banyak sekali herba dingin ya. Dan pepaya dan seterusnya, labusium dan seterusnya, wortel itu kategori herba dingin yang bisa dikonsumsi, banyak-banyak dikonsumsi, dia akan menjaga kestabilan ginjal ya. Kalau ginjal kita bagus, insya Allah dia akan mempengaruhi bagian organ yang lain. Nah, yang ketiga klasifikasi herba pahit. Nah ya, karena klasifikasinya herba pahit, tentunya ciri-cirinya gampang banget ya. Herba pahit adalah yang rasanya pahit. Tetapi Mas Indra, tidak semua herba pahit rasanya pahit ya. Ada contohnya ya? Kita punya herba namanya pegagan. Tesentella asiatica, tesentella. Nah, itu rasanya nggak pahit ya. Padahal di dalamnya itu zat aktifnya ada asiaticoside namanya, yang komposisinya cukup tinggi itu prosentasenya, tetapi dia tidak memunculkan rasa pahit ya. Jadi tidak semua herba pahit rasanya pahit. Nah, herba-herba pahit ini
Kalau di rumah yang sering dikonsumsi ada pare, daun pepaya, oh ya. Iya Pak, tahu Pak. Kopi tanpa gula. Nah, itu pahit Ya, itu herba pahit. Ya, dan masih banyak lagi herba-herba pahit, ada mahoni, sambiloto, brotowali dan seterusnya ya. Nah, itu digunakan kalau kita sering mengkonsumsi herba pahit, liver kita akan terjaga. Liver atau hepar ya, yang tugasnya membersihkan segala macam racun yang ada di dalam tubuh. Bukan hanya liver atau hepar, orang yang suka mengkonsumsi herba-herba pahit, jantungnya juga ikut kuat. Oke. Nah, maka ini literatur banyak sekali teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa di googling ya, dilihat banyak orang yang nggak paham atau salah memaknai tentang kopi. Oke. Kopi bener ya, kopi bener, Kopi asli. kopi asli. Kenapa kok saya minum kopi jantung berdebar-debar? Ya karena minum kopinya pakai gula. Oh. Jadi yang berbahaya gulanya bukan kopinya ya. Nah, terus hampir rata-rata kopi yang beredar di pasaran itu bukan kopi Mas Indra. Hati-hati ya. Jadi isinya bukan kopi, hati-hati. Bukan murni kopi Pak ya. Iya, nggak mungkin juga ada kopi sebungkus harganya Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000, nggak masuk di akal. Silakan teman-teman cek ke pasar-pasar, cari kopi yang bener berapa harganya 1 on, gitu ya. Sangat mahal kopi itu ya. Jadi nggak mungkin ada kopi harganya Rp2.000, Rp3.000, apalagi sudah 3 in 1. Ada gulanya, Susunya. ada susunya, ada 4 in 1 juga, ada creamernya dan seterusnya. Kayaknya nggak mungkin ya. Jadi kalau mau sehat, orang yang suka ngopi, kopinya kopi bener, insya Allah dia akan kuat jantungnya, akan kuat sarafnya. Makanya orang yang suka ngopi, dia akan terhindar dari penyakit jantung koroner dan stroke. Ya, tetapi kalau salah ngopinya tadi ya, dia pasti akan kena jantung dan stroke. Yang salah apa? Karena kopi itu dicampur dengan bahan-bahan yang tidak mendukung ya. Jadi kopi itu kategorinya herba pahit sebenarnya ya. Pak. Makanya nggak usah khawatir ya, kalau kita paham tentang konsepnya, maka mulai hari ini ayo sering-sering ngopi ya. Wah, nggak pas banget nih Pak. Ya. Teman-teman media juga suka ngopi Suka Pak. ngopi ya? Kopi yang asli Pak ya. Asli ya? Luar biasa. Beneran nggak pakai gula saya ya? jadi ketularan Pak. Insya Allah. Enak. Tapi saya nggak percaya kalau nggak nyoba. Harus dibuktiin Mas Budi ya. Ya, itu ya. Jadi herba pahit dia akan menguatkan jantung, juga akan menguatkan liver ya. Jadi ayo yang hari ini teman-teman dimanapun berada nggak suka dengan yang rasa-rasa pahit, ayo dicoba, dimulai, diajarin ke anak-anak, jangan sampai berterusan sepanjang masa nggak suka dengan herba pahit ya. Jadi Allah itu menciptakan apapun yang ada di muka bumi Allah ini ya, yang penting halal gitu kan. Kita nggak suka karena nggak terbiasa, mungkin dulu nenek moyang orang tua kita nggak pernah ngajarin makan yang pahit-pahit sampai akhirnya kita hari ini nggak suka gitu ya. Nah jangankan yang pahit, duren aja juga banyak yang nggak suka kok Mas. Betul Pak, ya. betul. Dia nggak suka itu bukan karena baunya, bukan karena ini, tapi dulu orang tuanya mungkin nggak punya uang Mas Indra. Oh iya. Ya mau beli dia nggak punya uang, sampai akhirnya bilang sama anaknya, duren bau gitu, duren bau. Akhirnya kerekam sama anaknya, duren itu bau, sampai denger akhirnya bau padahal gitu cuma ya. gara-gara orang tuanya nggak punya uang dulunya ya. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi hari ini ayo apapun herba yang ada di sekitar rumah Bapak dan Ibu sekalian dimanfaatkan untuk kesehatan kita satu keluarga ya. Apalagi ini tadi sudah disampaikan di awal oleh Mas Indra, di masa pandemik ini ya yang bisa meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh ya cuma herba betul. ya, segala zat yang bersifat natural. Jadi coba perhatikan di sekitar Anda semua, orang-orang yang suka mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung sifat racun ya insya Allah gampang sakit, rentan ya, sebentar-sebentar sakit, ringkih ya. Kalau sudah seperti itu yang repot nanti keluarga semua ya. Jadi sudah 3 ya Mas Indra ya. 3 Pak. Herba panas, herba dingin, herba pahit, terakhir. dan yang keempat ya. ada yang dinamakan herba kelat. Kelat. Tahu nggak Mas Indra herba kelat itu apa? Ya, Contohnya. Rasa di lidah tuh kelat itu ya. Kesat, kelat. Nah, salak, tahu salak Mas Indra? Tahu Pak. Nah, salak ya. Salak itu kategori herba kelat. Ya, terus ada mengkudu. Oh, mengkudu. Oh iya, Tahu ya, mengkudu mengkudu ya, termasuk kategori herba kelat. Termasuk tanah. Ya, di Indonesia ini banyak di wilayah-wilayah tertentu yang masyarakatnya suka makanin tanah. Ternyata setelah diteliti, masya Allah ya, manfaat banyak banget mineral yang ada dalam tanah dan itu bisa menyehatkan kita. Ya, baru tahu saya ini. herba kelat itu dia berfungsi untuk menguatkan darah. Oke. Ya, jadi kalau misalnya darah kita mau sehat, mau bagus,
mau berkualitas ya banyak-banyaklah makan herba kelat. Itulah kenapa mengkudu minggu kemarin kita sudah ulas ya. Betul, Kalau mau sehat darahnya banyak-banyak makan atau minum mengkudu. Mengkudu, betul. Kenapa? Karena mengkudu kategorinya herba kelat. Ya, kita belum punya herba salak soalnya nih ya. Jadi sementara ini ya udah kalau ada lagi di pinggir jalan ada yang jual salak, udah dibeli, diborong ya. Iya, Pak. Salak Nggak usah podong, cari yang salak rasanya pedet, manis ya. Semakin manis semakin mahal harganya. Betul. Nah, semakin kelat, semakin keset, semakin sepet, semakin murah. murah. Yang kita butuhin memang kesetnya, Kesetnya, gitu ya. ya. Jadi Saya nggak baru usah tahu pakai tuh. mikir kalau beli salak, kasihan juga kalau pilih yang manis-manis ya. Betul. Orang yang jualan yang sepet-sepet akhirnya nggak laku. Nggak laku. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, kalau di daerahnya lagi musim salak, ayo bantu mereka dibeli, diborong ya, supaya Bapak Ibu satu keluarga darahnya bagus, berkualitas, sehat gitu ya. Nah, kalau darahnya bagus, berkualitas, pasti daya tahan tubuhnya akan meningkat ya. Betul. Itu cuma dengan herba kelat ya. Nah, herba kelat salak masih enak. Ada juga herba kelat misalnya kulit manggis. Oh, kulit manggis bisa kelat juga Pak ya. Kulit manggis ya itu kategori herba kelat. Pokoknya apapun herba-herba yang kalau dimakan keset atau susah ditelen. Oke, itu ciri-cirinya. Kalau yang suka lalap namanya daun poh-pohan tahu? Duh, saya belum pernah makan. Daun jambu monyet tahu? Jangan pernah lihat juga Pak. Dumbleng. Daun jambu monyet tahu? Jambu monyet atau jambu monyetnya? Ya. Jambu itu. monyet ya. Itu Kalau pernah. lebaran kemarin yang laku kacangnya, Kacangnya, Pak. bijinya ya, biji jambu monyet. Mahal tuh Pak, itu Pak katanya. Mahal ya. Tapi jambu monyetnya dibuang. Oke. Daunnya juga mungkin orang banyak yang nggak paham ya. Nah itu daun jambu monyet itu kategori herba kelat. Herba kelat ya. Belum Jadi pernah nyobain tuh kayaknya tuh. belum pernah cobain. Pak Madi ya. udah? Oh sering. Oh sering, berarti di rumahnya ada jangan. Enggak, dulu pernah tinggal di Mojokerto di rumah Pak D Hah? yang di asrama polisi itu banyak banget Pohon itu? pohon itu. Jambu monyet itu, Jambu Pak? monyet itu. Jadi sering banget makan itu. Nah, yang berikutnya ada kedondong, tahu kedondong ya? Tahu Pak. Oh, itu kelat juga ya. Duh, kalau ngomongin ini kasihan ini yang lagi pada hamil ya. Ngomongin yang asap-asap yang seger-seger gitu ya. Betul, Jadi siang-siang pada lagi. ngiler ya. Pada berontak anak di dalam kandungan ya. Nah, jadi herba kelat itu fungsinya untuk memperbaiki kualitas darah. tadi, Ya, kalau kualitas darahnya bagus, otomatis daya tahan tubuhnya akan meningkat. Nah, ini teman-teman ya, jadi ada 4 klasifikasi herba yang harus difahami dan saya sangat yakin teman-teman semua pernah ngerasain ini semua, tahu lah ini semua, nggak mungkin nggak tahu. Cuma nggak ngeh kalau ternyata dari masing-masing klasifikasi herba itu punya manfaat yang sedemikian rupa untuk keberlangsungan kesehatan organ-organ tubuh di dalam tubuh kita ini ya. Nah, jadi ayo mulai diajarin suaminya yang nggak suka herba-herba ini, istrinya, anak-anaknya diajarin. Kalau bapak dan ibunya nggak ngajarin, bilang nggak suka ya kasihan nanti anak-anaknya sampai kapanpun nggak akan suka ya. betul, Jadi dibiasakan, diedukasi, jangan dipaksa, jangan disuruh, tetapi diedukasi supaya mereka bisa memahami manfaatnya seperti itu. Akhirnya nanti insya Allah sehat dan bisa untuk mengkonsumsi ya. Betul, Pak. Jadi bukan hanya sekedar makan ngenyangin perut, tetapi kita makan makanan yang manfaat ya. Makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran juga insya Allah kenyang kok. Tapi bukan hanya dapat kenyang, insya Allah dapat juga manfaatnya. Betul, ya. Berbeda kalau kita makan hanya nasi, pakai mie, pakai kecap, pakai kentang, pakai kerupuk. Nah, kenyang tapi nggak ada manfaat ya. Semua karbohidrat gitu. Betul. Ya itu klasifikasinya. Baik, yang berikutnya kita lihat bagaimana caranya herbal itu bekerja di dalam tubuh. Jadi sampai hari ini jangankan pasien itu kategori yang bisa saya katakan orang yang memang nggak paham ya. Jangankan pasien atau mungkin mitra-mitra yang belum pernah belajar. Saya punya banyak teman-teman yang sudah pernah belajar KHT aja masih banyak yang belum memahami bagaimana cara kerja herba di dalam tubuh gitu ya. Kenapa sih kok saya sudah minum zaitun udah 3 bulan minum zaitun tapi kok begini-gini aja gitu nggak ada reaksi gitu ya. Waduh, saya sudah punya 4 madu di rumah Mas Indra gitu ya. Wah, betul Pak. Madu 4 varian ya. 4 varian, bukan madu yang lain Pak ya. Minum madu tapi kok begini-gini aja gitu ya. Tetap loyo. Ya, saya sudah minum herba apa aja, kopi sevel. Kenapa kok nggak berkesan, nggak ada manfaat yang dirasa di dalam tubuh. Nah, jadi yang pertama pada saat kita mau mengkonsumsi herba, Bapak Ibu teman-teman ingat, herba kita ini kemasannya 1 kapsul hitungannya cuma miligram. Miligram, betul. Miligram.
Sementara tadi pagi, tadi siang kita makan itu hitungannya kilokalori. Ya, jadi sangat jauh berbeda. Kalau Bapak Ibu makan 3 ikat kangkung, saya yakin nggak kuat, blenger gitu ya. Nah, tetapi pada saat diekstrak 3 ikat kangkung itu kalau diekstrak paling cuma jadi 2 atau 3 kapsul, Mas Indra. Ya, gitu, sedikit banget. Sedikit banget, Pak. Tapi pada saat sudah diekstrak kita minum jangankan 3 sekaligus 10 aja kalau bisa. Bisa, gitu ya. aman. Nah, maka keutamaan dari herba, kenapa banyak orang-orang yang mengkonsumsi herbal itu tidak berpotensi? Ya, yang pertama karena dia stres. Oke, poin pertama Makanya stres. kalau mau minum herba jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Wah, lagi trendy nih, lagi tren sekarang herba, ikut-ikutan ya. Atau mungkin yang nawarin mantan pacarnya, Mas Indra. Waduh. Jadi kalau nggak dibeli bahaya nggak itu, enak Pak. gitu kan. Akhirnya dibeli gara-gara mantan gitu kan. Akhirnya bahaya ya itu, nggak Pak. berkesan ya. Atau nggak enak yang nawarin guru ngajinya atau muridnya. Nah, ini nggak boleh ya mengkonsumsi sesuatu itu ikut-ikutan ya. Berdasarkan tren-trenan gitu ya. Tetapi harus benar-benar yakin kalau herbal ini memang dibutuhkan oleh tubuh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tadi stres itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi pada saat kita dalam kondisi yang galau, gelisah, khawatir, kalut, kecewa, marah, nah itu nggak akan potensi herba masuk ke dalam tubuh ya. Kemarin sudah kita bahas di minggu pertama kalau nggak salah tentang sistem pencernaan ya. Betul, sudah orang-orang yang punya kualitas stresnya buruk itu akan mempengaruhi sistem pencernaan. Ya, segitu banyaknya makanan yang kita makan aja tidak tercerna, apalagi cuma herba. Aduh. Yang ya, kandungannya cuma miligram. Miligram. Ya, miligram. Paling banyak herba kita ini kalau nggak salah 500 miligram deh. Ya, 500 miligram. 1 gram aja nggak sampai ya. Kita mau makan 1 gram harus 2 kapsul. Ini nih, Pak, Bayangin 500 kalau miligram, Mas Indra berat badannya berapa? Kurang lebih sekian, Pak. Sekian ya. Rahasia itu. Rahasia ya. Saya contohin aja lah, misalnya Mas Budi gitu ya. Nah, kan nggak ada yang lihat Mas Budi ini ya. Mas Budi 80, Masya Allah. Kayaknya nyinggung orang itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang beratnya 80 kilo, berarti dia butuh 8 gram. 8 gram. Karena dari 10 kilogram berat badan dibutuhkan kurang lebih 1 gram herba. 10 kilo 1 gram herba. Oke. Ya. Jadi kalau 80 kilo berarti dia butuh 8 gram. Kalau misalnya 1 herbal itu beratnya 500 mg, berarti untuk jadi 1 gram 2, untuk jadi 8 16. 16. Wah, Ya, sehari dia harus mengkonsumsi 16 kapsul. banyak sekali ya. Sedikit Mas Indra. sedikit, Pak ya? Sedikit. Sedikit, Ya, 16 kalau salah kita saya. bagi 4 berapa? 4 ya? 4 bagi pagi, 4. 4 siang, 4 sore, 4 malam. 4 malam. Waduh. Ya. Nah, kalau misalnya kita dikasih sama konsultan herbalisnya dua varian, misalnya Prokumin dengan Harumi, ya 2 Prokumin, 2 Harumi, ya berarti 4. Ya udah, 4 pagi, 4 siang, 4 sore, 4 malam. Ya. Kalau dikasih 4 varian, ya masing-masing 1. Nah, oke. Oh, Ya, gitu ya. karena kecukupan kita tadi yang 80 kilo adalah 8 gram. Ya, 8 gram berarti kurang lebih sekitar 16 kapsul. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, herbal itu kalau tidak berkesan, ayo introspeksi diri. Benar nggak kita dalam kondisi yang stres? Kalau stres, pasti herbal itu tidak akan diterima secara optimal di dalam tubuh. Yang kedua, ya, kurang minum. Ya, Kurang kita minum. disarankan sehari sebelum sholat 1 gelas, selesai sholat 1 gelas. Kurang lebih dalam 1 hari kita mendapatkan 10 gelas. 10 gelas, oke. Ya, itu kalau ngikutin jadwal sholat itu, Nah, waktu iya, sholat ya. Ditambah lagi sebelum makan, setelah makan, kalau habis beraktivitas, olahraga dan seterusnya, oh sehari bisa 15 gelasan Mas Indra ya, cukup banyak. Nah, banyak orang-orang yang mengkonsumsi herba tetapi minumnya masih males-malesan. Kalau nggak ditanya, nggak disuruh, dia lupa. Nah, itu juga akan mempengaruhi proses penyerapan atau absorpsi herba, maka potensinya nanti akan terganggu. Ya, yang kedua, perkara minum. Yang ketiga, kurangnya dosis. Oh, dosis kurang harus juga, Pak tadi ya. Mas Budi beratnya 80 kilo tetapi minumnya cuma 5 gram gitu kan. Kurang ya. Minumnya tidak sesuai dengan berat badannya. Nah, ini juga akan mengurangi potensi ya.
Dan yang berikutnya tidak istiqomah, tidak beraturan. Disuruh penting juga ya Pak ya. konsumsinya pagi, siang, sore, malam, dia konsumsinya cuma malam doang mau tidur, ya. itu dia. Atau mungkin pagi mau berangkat kerja atau mau berangkat beraktivitas, ya. Dia seenaknya Seenak-enaknya sendiri untuk mengkonsumsi herba, tidak mengikuti anjuran yang diarahkan oleh herbalisnya. Nah, ini juga akan mempengaruhi potensi dari kesembuhan itu sendiri, ya. Nah, maka kalau itu kita pahami, ya, dosis mencukupi, keistiqomahan, terus tadi airnya cukup, tidak stres, ya, insya Allah potensinya itu akan cepat dirasakan, ya. Nah, potensi itu bisa terasa atau tidak, bisa ada indikasinya. Jadi kalau misalnya kita minum herba apapun, kita tidak merasakan apapun, nah itu berarti tidak ada DOC ya, yang sudah pernah ikut belajar, direction of cure atau reaksi penyembuhan. Ya, kalau tidak ada rasa itu berarti mungkin dosisnya kurang banyak, atau memang Allah belum kasih kesempatan untuk kesembuhan. Ya, jadi sabar aja, sabar sampai DOC itu muncul. Ya, reaksinya apa aja, macam-macam. Ya, minum herbal bisa demam, bisa pusing, bisa keringat dingin, bisa lemes, bisa ngantuk, bahkan bisa lapar, ya, bahkan bisa keluar mukus, keluar lendir dan seterusnya. Nah, rasa-rasa itu dinikmati, ya, jangan kalut, jangan galau, jangan pusing, ya, jangan mengatakan wah ini nggak cocok. Nah, maka jangan hanya sekedar ikut-ikutan atau beli tanpa konsultasi, ya, supaya tidak galau, gitu, gitu Mas Indra ya. Betul Pak. Itu dulu mungkin. Boleh Pak, kita break dulu ya Pak ya. Break dulu ya. Mungkin kita kasih kesempatan dulu nih bagi sahabat ini semua yang ingin bertanya, ya kita persilakan nih ya, bisa menuliskan di kolom komentar di YouTube dan juga di Facebook. Nah, gimana tadi pembahasannya ya, cukup menarik dan sangat, saya juga jadi pengen terus-terusan nih mendengarkan pemaparan dari Pak Madi ya, karena memang ternyata banyak sekali hal-hal yang kiranya memang setiap hari itu kita interaksi dengan herba, dan juga kebutuhannya juga tadi juga penting ya. Ternyata tadi ada butuh air putih yang banyak, yang cukup ya. Kemudian apalagi ya? Tidak stres. Nah, itu penting, 2 poin penting ini rasa-rasanya cukup ya. Kita bisa introspeksi diri dan juga apakah kita selama ini hasilnya belum maksimal karena kedua hal tadi. Nah, itu patut kita introspeksi diri. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lewat dulu ya. Ada yang mau lewat dulu nih, ada iklan yang mau lewat dulu. Tetap di HNI TV, konsultasi online. Mau belanja produk HNI tapi jauh dari agen stok? Jangan khawatir, sekarang kamu bisa belanja produk utama HNI di HNI ID. Yang pertama, login menggunakan nomor ID dan password AVO. Pastikan email dan nomor HP sudah terverifikasi ya. Kemudian yang kedua, cari produk utama yang Anda inginkan di kategori produk utama atau di pencarian produk. Setelah menemukan produk yang Anda cari, bisa diklik pada gambar produk tersebut, kemudian klik Add to Cart. Setelah masuk ke keranjang belanja, pilih pengiriman kurir untuk menggunakan jasa ekspedisi. Jangan lupa untuk menambah alamat sesuai dengan alamat pengiriman Anda. Pastikan total transaksi sesuai dengan orderan yang Bapak Ibu inginkan ya. Jangan lupa untuk memilih metode pembayaran dan klik bayar. Untuk dikirim pada hari yang sama, Bapak dan Ibu harus membayar produk yang diinginkan sebelum pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bapak dan Ibu akan menerima SMS dan WA jika orderan sedang diproses untuk pengiriman. Jika barang telah sampai, pastikan untuk klik konfirmasi melalui link yang dikirimkan via WA dan SMS atau masuk ke hni.id di menu pesanan saya.
Baik, kembali lagi di acara konsultasi online bersama Herbalis Konsultan HNI. Alhamdulillah nih bagi sahabat ini semua yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat menikmati tontonan kita pada siang hari ini. Insya Allah ini baru segmen kedua, masih panjang ya, jadi silakan nih. Saya kasih kesempatan juga bagi sahabat ini semua yang ingin bertanya, silakan dituliskan di kolom komentar ya, karena kita sudah buka kolom pertanyaan untuk sahabat ini semua ya. Tadi gimana nih pembahasan di segmen pertama? Sangat-sangat kalau bagi saya pribadi sih excited ya, karena ternyata ada 4 dasar herbalogi yang tadi harus kita pahami, dan ternyata ada di mana saja itu kandungannya. Nah itu tadi juga sudah dibahas. Nah bagi ketinggalan silakan tuh videonya bisa di rewind ke belakang ya. Dan baik, kita akan lanjutkan lagi ya, tapi karena pertanyaan sudah banyak yang masuk nih, kita coba setelah dulu dengan pertanyaan masuk ya Pak Madi ya. Boleh Mas Indra. Baik, nanti materi yang tadi kita sambung lagi setelah ini ya. Nah, kita akan coba cek dulu nih ya, siapa saja yang sudah bertanya, sudah banyak sekali ya yang masuk di YouTube dan juga di Facebook. Yang pertama saya bacakan dari, sebentar, ini tanggal 13 ya. Soal ini yang masuk dari tanggal 6 yang minggu lalu nih masuk sini nih. Pertanyaannya dari Pak Padli Pembina. Oh ini pembina pramuka atau pembina paskibra ini ya. Pokoknya pembina namanya. Apa nama ya? Mohon maaf kalau salah. Assalamualaikum Pak, apakah aman Pak menggunakan sienna terus-menerus? Silakan Pak Madi. Baik, terima kasih Pak Pembina. Padli Pak. Pak Padli. Padli Pembina. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sienna, jadi insya Allah semua herba-herba kita ini aman ya, tidak ada herba-herba yang sangat berbahaya karena semua sudah disertifikasikan, dan yang perlu diperhatikan bukan herbanya tetapi kondisi pasien ya. Kalau pengalaman yang pernah saya lakukan selama ini adalah yang kita lihat kondisi pasiennya. Saya ambil contoh misalnya ada kasus stroke ya, dengan usia yang sama-sama 40 tahun, sama-sama stroke. Yang satu payah kondisinya, makan, buang air besar, buang air kecil, sudah di tempat tidur. Tapi yang satu masih bisa lah dia bergerak sendiri, makan sendiri walaupun agak payah gitu ya. Nah kondisi yang berbeda ini yang menyebabkan herbal itu harus hati-hati diberikan ya. Kenapa? Karena kepada yang masih bisa mandiri, herbal itu mungkin tidak terlalu menyulitkan. Tetapi pada saat kita berikan kepada kasus tertentu yang dia sudah dalam kondisi payah, walaupun usianya mungkin sama, penyakitnya sama, nah ini yang menyebabkan dia lebih menyulitkan nantinya ya. Jadi bukan dilihat dari herbanya. Contoh lain, saya ambil contoh, kita punya herba panas. Kalau tadi yang ditanyakan adalah sienna, kita punya herba panas namanya haba sauda ya. Ada haba sauda, ada trus on ya, ada harumi. Nah itu kategori herba-herba panas. Banyak orang masih bertanya tentang keamanannya, tadi sudah saya jelasin ya. Herba panas ada yang ekstrim, ada yang tidak ya, ada yang biasa-biasa saja. Nah kembali lagi pada saat di kemasan ada tertulis hati-hati untuk ibu hamil, hati-hati mungkin untuk anak bayi dan anak kecil dan seterusnya. Nah kembali lagi lihat kondisinya. Banyak ibu-ibu yang kondisinya hamil ya, pada saat dia hamil dia sudah memposisikan posisi yang malah menjadi lemah gitu ya. Yang tadinya nyapu jadi nggak nyapu, yang tadinya nyuci jadi nggak nyuci, yang tadinya beraktivitas jadi nggak beraktivitas ya. Nah ini yang nggak boleh ya. Kondisi ini malah yang akan membuat lemahnya janin di dalam kandungan si ibu tadi ya. Jadi pada saat ibu hamil melakukan hal yang biasa saja, mungkin porsinya aja dikurangin ya. Jangan sama atau mungkin berlebih untuk menjaga kondisi janin ya. Jadi herba-herba ini mungkin dia tidak akan mempengaruhi kondisi si ibu ya, tetapi karena kondisinya yang payah tadi itulah yang akan mempengaruhi ya. Jadi bukan herbalnya sebenarnya ya. Jadi kehati-hatiannya kita perhatikan kepada kondisi pasien, bukan herbanya ya. Nah maka tetap pada saat kita mau memberikan terapi kepada siapapun ya harus juga dengan konsultasi, kecuali memang Bapak dan Ibu yang sudah menjadi seorang terapis atau herbalis, punya pengalaman tersendiri, ya silakan dengan pengalamannya ya. Untuk saya seperti itu mungkin yang bisa saya bagi ya. Jadi nggak bisa kita menyalahkan herbanya, tetapi lihat kondisi pasiennya juga ya. Baik.
Ada lagi Mas Indra? Ada Pak, terima kasih jawabannya Pak Madi ya. Semoga tadi Pak Padli pembina itu ya. Jadi tidak terpaku dengan herbanya ya, tapi kondisi pasiennya juga harus diperhatikan Pak ya. Baik, berikutnya dari Ibu Juli Ekowati. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau untuk vitiligo minum apa ya Pak? Dan dosisnya berapa? Terima kasih. Silakan Pak Madi. Udah. Oh udah pernah ya? Oh iya, pekan lalu ya. Ya, ini kelainan genetik, Genetik, ya. kelainan genetik yang biasanya sering terjadi kepada anak yang baru lahir, tapi tidak sedikit juga yang tiba-tiba terjadi di usia anak yang sudah berjalan ya, bisa juga terjadi kepada orang-orang yang remaja atau dewasa ya. Nah, pastinya gangguan hormonal, gangguan sistem tubuh itu sangat mempengaruhi. Nah, maka tetap ya konsepnya digunakan. Dalam konsep herbal itu yang pertama diupayakan adalah memperbaiki total menu makan ya, perbanyak makan buah dan sayur ya, minum air putih yang banyak. Terus awali dengan herbal yang sifatnya untuk meningkatkan imunitas dan juga membersihkan kondisi perut ya. Kalau saya dengan pengalaman selama ini menggunakan steam fiber ya, lakukan konsumsi steam fiber selama 10 hari. Setelah itu nanti bisa konsultasi lagi dengan kondisinya yang mungkin sudah berubah atau belum seperti apa, tidak bisa kita sampaikan hari ini ya. Jadi konsumsi dulu dengan steam fiber selama 10 hari ya. Nah, untuk seluruh tubuh bisa dibalur dengan MHS ya. Boleh dihangatkan, boleh tidak. Kurang lebih seperti itu jawabannya insya Allah. Baik, terima kasih Pak Made. Saya masih mencari pertanyaan nih Pak. Mohon maaf ya, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk. Dan ini datanya sama dan juga datanya itu ternyata pekan lalu juga Pak. Jadi nyampur. Gitu, Jadi perlu saya sortir dulu nih. Baik, terima kasih jawabannya Pak Madi untuk tadi Bu Liza, Bu siapa tadi namanya? Bu Juli Ekawati ya yang sudah bertanya, terima kasih juga. Nah, baik berikutnya nih Pak. Ada dari Ibu Iwana Sari ini. Beliau bertanya, ada gak sih Pak efek samping dari herbal? Nah, itu silakan Pak Madi. Insya Allah kalau herbal itu bukan efek samping tetapi reaksi positif ya, yang sering kita sebut dengan healing crisis atau DOC, direction of cure, atau reaksi penyembuhan. Kalau saya sering membahasakan untuk mudah diingat kepada mitra-mitra atau mungkin murid-murid yang pernah ikut KHT ya, istilahnya adalah tanda-tanda kesembuhan ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman dimanapun berada, jika mengkonsumsi herbal dengan konsep Tibun Nabawi tidak merasakan apa-apa, berarti Allah belum kasih tanda kepada kita. Ya sabar, mungkin ini ujian ya, karena sakit itu bisa karena ujian, sakit itu bisa karena musibah ya. Nah, maka kita harus sabar ya. Kita harus sabar. Kalau kita minum herba 2-3 hari, 1 pekan, 10 hari, tiba-tiba Allah sudah berikan tanda. Nah, tanda itu disikapi ya, disikapi dengan baik. Maka arahan-arahan dari yang memberikan resep itu difahami ya, jangan malah jadi kalut. Banyak orang minum herba malah tambah demam, bukannya bersyukur tanda itu muncul malah larinya ke rumah sakit ya, atau mungkin mencari obat penurun panas. Nah, ini berarti dia belum mudeng ya, belum yakin dengan konsep herba. Nah, maka fahami dulu konsepnya ya, insya Allah nanti akan merasakan ya signifikannya perubahan atau tidak perubahannya itu terjadi ya. Jadi sekali lagi tidak ada efek samping, yang ada adalah reaksi positif. Reaksi positifnya apa saja? Bisa macam-macam ya. Jadi seolah seperti sakit padahal itu bukan sakit. Baik. Baik, terima kasih. Ada lagi Pak. Wah, ini saya sedang nyortir juga nih, jadi nggak bisa nyimak bersamaan ya apa disampaikan Pak Madi ya. Baik, berikutnya nih Pak, pertanyaan dari menarik nih. Ada yang komen gini Pak, dari Ibu Inong kayaknya, Bapak Inong Saputra namanya. Beliau berkomentar di belakang rumahnya banyak jambu monyet Pak. Wah, buahnya enak katanya. Jadi saya jadi penasaran nih. Soalnya di sini langka banget ya pohon ini jambu monyet nih. Baik, pertanyaan berikutnya nih Pak dari Ibu Faik. Kalau gagal ginjal, rambut jadi rontok, minum apa ya Pak? Ya, terima kasih Ibu Faik ya. Faik. Pak Inong atau Bu Inong tadi, alhamdulillah ya kalau di belakang rumahnya banyak jambu monyet. Itu daun jambu monyet bisa buat mandi tuh Mas Indra. Oh, bisa banget ya Pak? Iya, bagus banget itu untuk kesehatan kulit ya. Jadi bisa menghasilkan busa dia. Oh, tinggal itu aja Pak ya, digosok aja ya. Daunnya kepake, buahnya kepake, bijinya juga kepake ya. Kalau
ya boleh dikirim-kirim ke Bogor gitu kalau panen banyak. Jadi gitu ya. Pak Inong di mana tinggal ya? Nih silakan nih kalau ini. Nah, Ibu Faik tadi ya untuk gagal ginjal tentu ya. Jadi orang yang punya masalah dengan ginjal itu akan jadi gini. Begitu luar biasanya Allah tuh memberikan sinyal-sinyal kepada kita ya, tanda-tanda ya. Maka pada saat kita ini tidak bijak menyikapinya, kita lalai menyikapinya, maka keburukan yang akan terjadi. Contoh misalnya hujan, hampir rata-rata hujan itu pasti ada tandanya ya mendung gitu kan. Nah maka kalau ibu-ibu masih asik di dapur, masih nyuci-nyuci, masih ngepel-ngepel, masih nonton sinetron, tiba-tiba Allah turunkan hujan selebat-lebatnya yang akhirnya repot ibu sendiri ya. Ngedumel sendiri akhirnya bajunya tuh semua basah yang tadinya dijemur ya. Padahal sudah dikasih tanda yang namanya mendung. Harusnya saat mendung itu segera diangkat gitu ya. Nah malam ada tandanya, pagi ada tandanya ya. Begitu juga dengan orang sakit, tidak ada ya muncul begitu saja orang koroner atau tiba-tiba dia diabetes, tiba-tiba dia asam urat, tiba-tiba dia osteoporosis, nggak mungkin ya, nggak mungkin itu terjadi, mustahil. Pasti ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda inilah yang harus kita sikapi ya. Begitu baiknya Allah memberikan tanda-tanda kepada kita ya. Kita punya panca indera. Panca indera ini hubungannya dengan organ-organ vital kita. Begitu juga sebaliknya ya. Organ-organ vital kita ini ditunjukkan ya bila bermasalah itu ditunjukkan oleh panca indera ya. Begitulah yang Allah buat sistem di dalam tubuh kita. Jadi kalau ada orang yang matanya cenderung berpasir, kotor, terlihat coklat, terlihat merah, kuning gitu kan. Nah, itu pasti punya masalah dengan liver ya. Begitu juga sebaliknya ya. Orang yang punya seterusnya dengan jantung ya. Jantung itu Allah tunjukkan dengan panca indera yang namanya lidah. Dilebarkan pembuluh darah di lidah sampai akhirnya pada saat dia berbicara walaupun ngomongnya pelan, saat makan walaupun makannya dengan lambat, suka kegigit lidahnya. Nah itu hati-hati dengan jantung. Itu ada tandanya dengan jantung. Tanda jantungnya bermasalah. Allah memang berikan sinyalnya tuh di situ. Yang berikutnya paru-paru. Orang yang penciumannya sudah mulai terganggu, ada misalnya di rumah ada cicak kejepit pintu, kan itu sudah jadi bangke biasanya tercium baunya, ya. Atau mungkin ada temennya yang kentut gitu ya, buang angin, tercium baunya, tetapi dia biasa saja, tidak mencium aroma yang aneh itu. Nah itu hati-hati dengan paru-parunya. Ya. Nah yang berikutnya kita juga punya yang namanya ginjal gitu ya. Ginjal itu Allah tunjukkan dengan telinga ya, telinga berdengung ya, rambut rontok. Nah, rambut rontok ini bukan hanya ginjal Mas Indra. Orang yang sakit paru-paru juga rambutnya rontok. Ya. Nah, jadi hati-hati. Normalnya manusia itu satu hari kurang lebih hampir rata-rata banyaknya maksimalnya 50 helai rambut rontok. Ya, itu untuk regenerasi, untuk kayak kulit kita regenerasi gitu ya, darah kita regenerasi. Tapi kalau ada orang yang saat bangun tidur di tempat tidurnya atau di bantalnya itu penuh dengan rambut gitu ya, nah itu hati-hati tuh. Kalau tidak paru-paru, ginjalnya. Nah, jadi pertanyaan Ibu Faik ini nyambung ya tadi ya. Kalau ada orang sakit ginjal, gagal ginjal atau lemah ginjalnya, hati-hati. Bukan hanya rambut, kukunya juga rapuh. Kukunya menebal, rapuh gitu ya. Terus tulang-tulangnya pada sakit. Nah, giginya pada keropos atau ngilu. Nah itu juga bagian dari orang yang masalah dengan ginjal. Nah tanda-tanda ini disikapi, jangan dibiarkan ya kalau sudah muncul tanda itu. Nah maka belajar ini penting supaya tahu kalau misalnya ada rasa-rasa di situ, ya hati-hati dengan organ-organ terkait. Ya semoga terjawab Ibu Faik. Baik ya, terima kasih Pak Madi jawabannya ya, luar biasa ya, lengkap banget. Ternyata juga tadi ada sinyal-sinyal yang Allah berikan ya bagi tubuh kita jikalau memang ada masalah pada organ-organ tubuh kita yang lain gitu ya. Ternyata tadi bahasanya lidah kepleset ya, walaupun makan pelan tetap kegigit, itu ternyata ada masalah dengan ginjal Pak ya. Melebar lidah. Ginjal bener Pak ya? Oh lidah. Jantung. Ya? Jantung, oke. Itu ternyata juga ada masalah ya. Jadi keplesetnya bukan karena nggak sengaja, tapi karena memang itu sinyal yang patut diwaspadai dan harus segera diatasi ya, dicari tahu itunya. Baik, terima kasih untuk Ibu Faik yang sudah bertanya. Berikutnya nih dari Mas Farhan Rehan nih. Perihal herba kelat nih Pak ya. Tadi kan dibahas masalah salak.
herba klat seperti salak katanya bikin mampet pencernaan Pak. Itu mitos atau fakta Pak? Ya betul ya. Makanya semua tetap ada aturan ya. Oke, aturannya. Jadi kita makan duren nggak boleh berlebih ya, makan herba pahit nggak boleh berlebih, makan herba dingin juga nggak boleh berlebih, makan salak juga nggak boleh sekali makan satu kresek gitu kan. Ya secukupnya aja, seperlunya aja ya, divariasikan ya. Betul sekali. Orang yang sembelit untuk melancarkan minum herba dingin atau makan herba dingin, makan pepaya, makan melon, makan semangka dan seterusnya. Kalau berlebih juga nggak bagus gitu ya. Nah, orang yang dalam kondisi dia mencret ya atau buang air besarnya cair ya disarankan minum teh. Teh tahu kan teh ya? Tahu, Pak. Nah, teh itu kan kelat dia, keset, Iya, sepet betul. ya. Terus apalagi kalau di kampung-kampung orang suruh makan daun jambu batu. Jambu kelutuk. Ya, jambu kelutuk ya. Nah, itu kan keset, sepet, betul. ya, salak dan seterusnya. Nah, ini benar banget ya. Nah, cuma kan nggak mungkin juga kita setiap hari makan salak gitu ya, setiap hari makan daun jambu ya, seperlunya aja, ya, secukupnya aja. Kalau misalnya dalam seminggu kita bagi, hari Senin beli herba dingin, ya, nanti Selasanya beli herba kelat, ya, Rabunya beli herba panas. Herba panas mangga atau mangga Mas Adi? Tahu Pak. Kita kalau lagi capek, lelah, lemes, loyo, coba deh cari mangga dimakan satu sendirian dihabisin, wah itu bugar lagi langsung. Nah itu bukti herba panas itu luar biasa. Ya, bikin langsung bugar ya. Mangga ya. Mau dia asem, mau dia yang manis banget, itu bikin kita gereng lagi, hot lagi. Ya. Nah maka mangga itu bagus banget untuk kita yang cowok nih Mas Indra nih. Gitu, ya. Pak, ya. Jadi nanti kalau udah punya istri makan mangganya sedikit aja kita yang habisin ya. Karena mangga itu kategorinya herba panas. Herba panas itu bagus untuk kita yang laki-laki. Ya. Kebetulan saya juga suka mangga ya. Pertanyaannya, Alhamdulillah ya, Mas Farhan Rehan ya. Pertanyaannya, jadi benar ya itu ya, bukan mitos ya, tapi karena itu memang fakta. Jadi herba klat itu tidak perlu terlalu banyak ya. Jadi semuanya ada aturannya, secukupnya aja ya. Baik, terima kasih Pak Made juga jawabannya nih. Sambil menunggu pertanyaan yang lain nih masuk Pak, boleh dilanjutkan tadi Pak, pembahasan tadi Pak, silakan. Alhamdulillah. Ya baik ya, sambil menunggu pertanyaan ya, kita rangkum dulu ya Mas Indra ya. Iya Pak, silakan. Banyak yang sama-sama kalau nggak salah ya. Iya. Nah kita lanjut ya, materi tentang herbalogi. Tadi kita sudah sampai di klasifikasi herba. Selanjutnya kita masuk kepada cara kerjanya nih. Cara kerja herba di dalam tubuh itu kayak gimana sih? Ya. Pada saat Bapak dan Ibu mengkonsumsi herba, makan buah, makan sayur, ya, makan ikan, apapun masuk ke dalam tubuh, itu cara kerjanya gimana sih? Nah, ini saya pernah ngobrol dengan salah satu guru saya, ya, almarhum Profesor Hembing ya, dulu saat pernah saya belajar. Beliau mengatakan cukup sederhana ya bahasanya, ya. Herbal itu jauh lebih hebat, jauh lebih pintar daripada kita terapis atau herbalisnya. Nah, awalan saya bingung maksudnya apa itu, nggak ngerti, nggak nyambung gitu kan. Herbal itu lebih hebat. Ya, pada saat saya tanya maksudnya seperti apa, beliau menjawab lagi, ya. Jadi pada saat kita kedatangan pasien, ya, dia konsultasi tentang penyakitnya, penyakit kepalanya, penyakit perutnya, penyakit paru-parunya, penyakit ginjalnya, apapun lah yang dia keluhkan, terus kita rekam, kita catat, kita analisa, selanjutnya kita berikan herbanya sesuai dengan keluhan yang disampaikan oleh pasiennya, ya. Nah, luar biasanya pada saat herbal itu masuk ke dalam tubuh, ya, dia tidak ngikutin apa yang dikeluhkan oleh si pasien atau yang kita resepkan tadi, gitu ya. Herbal itu dia bisa bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini luar biasanya herba. Jadi contoh misalnya saya sakit perut. Saya sakit perut, saya konsultasi kepada Bapak dan Ibu, Bapak Ibu berikan saya Magavit misalnya, ya. Pada saat saya mengkonsumsi Magavit, yang saya rasakan adalah pusing, gitu ya. Gak nyambung kan dengan keluhan ya. Keluhan saya sakit perut, setelah saya konsumsi Magavit, yang saya rasakan reaksinya tadi, DOC-nya, ya, tanda-tanda kesembuhan yang Allah berikan kepada saya adalah pusing. Kan gak nyambung tuh, ya. Sakit perut dengan pusing, dengan reaksi pusing. Nah, itulah pintarnya herba, ya. Dia bisa tahu mana duluan yang harus dia kerjakan, ya. Dia bisa melihat, ya, bagian mana yang harus dikerjakan, ya. Itulah kita penting sekali ya untuk Bapak dan Ibu sekalian pahami tentang tujuan pengambilan herba atau bagaimana cara kerjanya herba di dalam tubuh, ya. Ada 4 R, ya, 4 R. Nah, ini dicatat, direkam, apalagi
Ibu, teman-teman dimanapun berada, kepengen menjadi seorang terapis atau herbalis, harus hafal nih dengan yang namanya 4R. Kalau nggak ngerti, nggak paham, nanti bingung sendiri kalau pasiennya tiba-tiba Allah sembuhkan gitu kan, padahal baru minum pagi, malamnya sembuh gitu kan. Nah, ternyata memang bukan kitanya terapis atau herbalisnya yang hebat, bukan herbanya yang hebat. Ya, yang pertama memang kehendak Allah, yang kedua secara cara kerja, begitulah kerjanya herba. Yang 4R. R yang pertama adalah rilis. Ya, rilis. Itulah yang sering dibahasakan secara umum. Ya, kalau herbal itu ada yang namanya detoksifikasi. Ya, ada pembuangan racun. Ya, istilahnya nanti macam-macam. Ada blood cleansing, ada colon cleansing, ya, ada decarminative, ada deheat. Wah, macam-macam lah pokoknya ya. Nah, pada dasarnya memang begitulah cara kerja herba. Contoh misalnya Bapak dan Ibu sekalian, sejak kecil ibunya sering teriak-teriak, pagi-pagi jangan minum buah, jangan makan buah, jangan makan sayur, nanti sakit perut gitu kan. Sebenarnya ya betul sakit perut, tapi sakit perut itu bukan karena sakit, tapi memang kerja herba di dalam tubuhmu seperti itu. Pada saat kita berlebih makan buah dan sayur, reaksi tubuh adalah seperti orang diare atau mencret-mencret, padahal itu adalah cara herba mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Ya, dia merilis. Saya sering memberikan perumpamaan yang sederhana ya. Saat Bapak dan Ibu pindah rumah, ya, beli rumah baru atau pindah kontrakan baru gitu kan, atau beli rumah bekas ya, rumah second gitu ya. Apa yang Bapak dan Ibu lakukan saat sebelum masuk ke dalam rumah? Saya sangat yakin walaupun rumah itu sudah bersih, masih bersih gitu kan, saat masuk kita bersih-bersih dulu ya. Yang disapu, yang dielapin, yang dipel ya, bahkan sampai diruqyah itu rumah. Supaya apa? Supaya kita saat masuk itu nyaman ya. Saya sangat yakin Bapak dan Ibu nggak mungkin mau tinggal di dalam rumah walaupun itu rumahnya bagus, gede, tapi kotor. Nggak mungkin mau gitu ya. Nah, sama di dalam tubuh kita juga demikian ya. Pada saat tubuh Bapak dan Ibu kotor, herbal itu tidak berkesan. Dia bingung mau ngapain di dalam, ya. Masuk ke jantung, jantung kotor. Masuk ke lambung, lambung kotor. Masuk ke paru-paru, paru-paru kotor. Nah, maka pada saat Bapak dan Ibu maaf banget yang sudah mulai banyak penyakit di dalam tubuh, sudah flashback lah beberapa bulan atau tahun terakhir itu makanannya bersifat racun atau banyak sampah yang masuk, ya wajar saat minum herbal itu nanti reaksi-reaksi itu muncul ya. Biasanya buang air besarnya akan bau hitam warnanya pekat ya, kuantitasnya akan bertambah bisa 2, 3, 4, 5 kali sehari. Pipisnya juga bau, warnanya juga gelap, keringetnya juga bau, atau mungkin keluar mukus, lendir, slam gitu ya. Bisa dari hidung, bisa dari mulut ya. Nah, ini bukti bahwasannya herbal itu melakukan pekerjaan yang pertama. R yang pertama tadi adalah rilis, mengeluarkan semua kotoran atau racun yang ada di dalam tubuh manusia ya. R yang pertama. R yang kedua adalah relax. Dia menyeimbangkan ya. Saya contohkan lagi perumpamaannya adalah ruangan ini ya. Ruangan HNI TV ini sebenarnya adalah ruang keluarga ini, ruang tamu gitu kan. Nah, pada saat kita mau jadikan ruangan TV untuk siaran, ya pasti dirubah semuanya gitu kan. Nah, pada saat mau dirubah, ada orang-orang tertentu yang dia mendesain. Wah, di sini tempat lighting, di sini tempat kamera, di sini tempat infocus, di sini tempat pematerinya, di sini meja dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saat berpikir itu kira-kira dia sedang menyeimbangkan ya, nggak mungkin ya ruangan siaran seperti bengkel, nggak mungkin ya. Betul, Pak, atau mungkin ya kecuali memang siarannya mau siaran otomotif, mungkin aja sih ya, tapi disesuaikan. Nah, sama tubuh juga dalam kondisi seperti itu. 2 minggu lalu kita membahas tentang sistem pencernaan. Saat itu kita kaji tentang keseimbangan tubuh. Ada yang namanya asam dan basa. Nah, ada yang namanya keharmonisan ideal atau keserasian tubuh.
Bapak dan Ibu, kondisi seperti ini normal. Kalau sudah batuk, ya batuk itu sudah kategori nggak normal. Ya, batuk itu nanti dibagi dua, ada batuk berlendir, ada batuk kering. Ya, kasusnya sama-sama paru-paru. Ya, nggak mungkin ada orang sakit batuk berlendir itu masalahnya lambung, nggak mungkin. Ya, batuk kering masalahnya otak, nggak mungkin. Ya, orang batuk itu pasti masalahnya paru-paru. Tapi ada yang panas, ada yang dingin. Ya, nanti ada hubungannya bagaimana caranya kita memberikan peresepan kepada herba, gitu ya. Nah, jadi relax itu adalah penyeimbangan. Yang tadinya sifat tubuhnya panas menjadi normal, yang tadinya sifat tubuhnya dingin menjadi normal. Ya, begitu juga seperti yang pekan lalu kalau nggak salah ada orang yang tanya kepengen gemuk. Ya, dalam konsep herbal tidak bisa orang dibikin gemuk atau tidak bisa orang dibikin kurus. Yang ada adalah dibikin serasi, dibikin ideal, ya. Kecuali memang dia kepengen gendut, ya bisa saja banyakin aja makan, ya, dan seterusnya atau sebaliknya. Tetapi yang sebenarnya baik adalah kalau kondisi tubuhnya ideal atau serasi, ya. Nah, suhu tubuh pun begitu, nggak boleh terlalu panas juga nggak boleh terlalu dingin, ya harus balance, ya 36, 37 itu kategori suhu normal, ya. Nah, itu R yang kedua, relax, ya. Mengkondisikan tubuh dalam kondisi yang ideal, serasi, atau seimbang. Yang ketiga adalah regenerasi. Nah, regenerasi ini yaitu tadi yang saya contohin, ruangan ini ruangan tamu, ruangan keluarga, kita mau jadikan ruangan media. Ya, berarti harus diregenerasi. Yang tadinya mungkin kalau di ruangan tamu ada sofa, ada bantal-bantal besar, atau di ruang keluarga ada TV dan seterusnya. Nah, sekarang nggak ada itu semua, diregenerasi menjadi ruangan media, ya dipasang lighting, dipasang komputer, dipasang kamera dan seterusnya. Ya, nah regenerasi di dalam tubuh juga demikian, ya. Pada saat herbal masuk ke dalam tubuh, dia akan melihat, mencari mana bagian-bagian tubuh yang memang harus diregenerasi. Nah, inilah fungsi tubuh. Nanti mudah-mudahan kita akan ketemu lagi bahas tentang sistem imunitas atau lymphatic system, ya. Bagaimana caranya regenerasi itu terjadi di dalam tubuh. Nah, maka regenerasi ini akan terjadi optimal kalau Bapak dan Ibu juga pahami, ya. Tidak ada regenerasi itu terjadi di pagi hari. Tidak ada regenerasi itu terjadi di siang hari ataupun di sore hari. Regenerasi dalam tubuh manusia itu terjadinya di malam hari. Nah, itulah kenapa sunatullah tidur itu malam, ya. Tidak ada tidur pagi, tidak ada tidur siang, gitu kan. Tidak ada tidur sore, ya. Sunatullah tidur itu malam. Nah, maka siapapun teman-teman, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada yang suka begadang, maaf banget. Yang kerjanya kena sip nih, biasanya profesional nih, dokter, pilot, gitu ya. Atau mungkin yang kerjanya security, perawat, apalagi buruh, ya, yang kerjanya kena sip nih, sip pagi, sip siang, sip malam, gitu ya, kena 3 sip. Hati-hati, nanti bisa rusak itu sarafnya. Ya, hormon dan sarafnya bisa terganggu, ya. Dan proses regenerasi selnya itu tidak terjadi secara sempurna. Makanya hari ini ada penyakit namanya Alzheimer. Pikun sebelum waktunya, ya. Saya pernah punya pasien, Mas Indra, umurnya baru 51 tahun, tapi sudah lupa nama istrinya siapa. Itu karena Alzheimer tadi, Pak? Karena Alzheimer, dia minta makan bilangnya mandi. Nggak nyambung apa yang dia pikirin sama yang dia omongin, nggak nyambung, nggak sinkron gitu ya. Nah, ini hati-hati, ya, ternyata dia memang sudah puluhan tahun kerja itu kena sip, ya. Solusinya ya harus resign, kalau enggak ya bahaya gitu ya. Nah, jadi optimalkan tidur di malam hari, ya. Tidur itu tidak perlu berkuantitas, tidak perlu panjang, tidur 7 jam, 10 jam, 8 jam, 15 jam nggak perlu, ya. Tidur itu kalau kita mau lihat Rasulullah, ya sepanjang hidupnya tidur cuma 4 jam. Nah, tetapi tidur yang berkualitas, ya, kalau bahasa kerennya deep sleeping. Tidur yang nyenyak, tidur yang bleksek gitu kan. Yang memang saat kita bangun itu bugar, ya, bugar. Bukan malah bangun tidur itu seluruh badannya pada sakit, mau ngangkat badan berat, kepala jadi pusing, berarti regenerasi sel tidak terjadi, ya. Nah, maka R yang ketiga itu
yang dilakukan oleh Herba supaya tidurnya. Makanya orang-orang sakit itu banyak tidur. Anak bayi itu banyak tidur. Kenapa? Karena saat itu adalah saat pertumbuhan regenerasi sel terjadi di situ. Ya nggak boleh orang sakit itu begadang ya, harus banyakin tidur. Kalau bisa sebelum jam 9 itu sudah tidur gitu ya, supaya regenerasi selnya terjadi. Dan R yang keempat adalah refunction, mengembalikan fungsi. Maka nggak kaget, nggak aneh, jangan bingung, jangan ya takjub gitu kan. Tiba-tiba kalau habis minum herba mata jadi cespleng gitu kan. Daya ingatnya jadi bagus lagi. Yang tadinya banyak kerut-kerut, keriput-keriput jadi kinclong, jadi glossy, jadi glowing gitu kan. Wah macem-macem lah ya. Jadi lebih bugar, lebih excited, lebih bergairah, lebih bersemangat. Ya itu bukti bahwasanya kalau rilis terjadi, relax terjadi, regenerasi terjadi, otomatis ya refunction juga kembali ya. Organ-organ yang tadinya sudah mulai lemah, yang sudah menurun fungsi, dengan herba insya Allah akan bertambah fungsinya, naik fungsinya, ya. Ginjalnya jadi lebih kuat, jantungnya lebih kuat, ya. Yang tadinya loyo, lemah, lemes, kelemar-kelemar, wah jadi energik lagi ya, jadi semangat lagi, jadi bergairah lagi, jadi strong lagi, jadi kuat lagi. Nah itu ya 4R. Yang terjadi kalau Bapak dan Ibu teman-teman semua mengkonsumsi herba. Cara kerjanya di dalam tubuh adalah 4R. Fahami 4R. Insya Allah kita akan jauh lebih semangat untuk mengkonsumsi herba. Baik, itu dulu mungkin Mas Indra. Ya Pak, cukup Pak ya. Cukup. Sementara ya. Baik sahabat ini semua. Jadi tadi sudah dilengkapi ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sudarmadi terkait dengan 4R tadi. Nah itu juga kayaknya saya baru dengar juga tuh. Dan ternyata juga kita butuhkan informasinya ya bagi kesehatan tubuh kita. Yang pertama tadi ada rilis, ya, kedua itu relax, yang ketiga ada regenerasi, dan terakhir ada refunction atau mengembalikan fungsi kembali organ-organ tubuh kita ya seperti semula. Baik, jangan kemana-mana, kita akan break lagi nih ya. Setelah ini kita akan sambung langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Jadi silakan sahabat ini semua yang belum bertanya, kami kasih kesempatan untuk bisa bertanya dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom komentar YouTube atau di channel YouTube ataupun di Facebook. Baik, jangan kemana-mana, tetap di HNI TV. Itu berarti materi. Ikuti step-step berikut untuk mendaftar menjadi merchant HNI ID. Pertama, buka website HNI ID. Untuk mendaftar sebagai merchant HNI ID, Anda harus terlebih dahulu terdaftar sebagai agen HNI HPAI. Yang kedua, login HNI ID. Login menggunakan ID dan password AVO atau agen virtual office, salah satu fasilitas agen HNI HPAI. Kemudian klik akun saya. Setelah klik akun saya, klik daftar merchant. Selanjutnya, isi kolom yang tersedia. Lengkapi isian yang informasi mengenai merchant di HNI ID. Setelah terisi semuanya, kemudian klik daftar merchant sekarang. Apabila sudah, maka akan ada notifikasi melalui email Anda yang berbunyi pendaftaran merchant diterima. Setelah berhasil mendaftar, akan diverifikasi
dikonfirmasi oleh tim panel kami paling cepat 2 kali 24 jam pada office hour. Jika pendaftaran diterima, maka Anda akan mendapatkan email yang berbunyi, "Selamat, merchant Anda sudah kami setujui." Dan jika merchant Anda ditolak, maka ada email yang berbunyi, "Status pendaftaran merchant Anda tidak kami setujui." Mudah bukan untuk mendaftarkan merchant di HNI ID? Yuk segera daftarkan produk kamu untuk bergabung di e-commerce muslim terbesar HNI. HNI ID. Harap Imo. Ayo kita bekerja penuh semangat, dengan kopi era baru sangat nikmat. Kopi Sevel dengan 7 elemen, kopi nikmat yang berkhasiat. Nikmati hari dengan ngopi. Kopi Sevel, kopi segala level. Yes, Kopi Sevel, kopi segala level. Dari HNI. Baik, kembali lagi sahabat ini semua ya di acara konsultasi online siang ini di hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020. Nah, kita sudah masuk ke segmen ketiga ya. Jadi sahabat ini semua nih yang baru bergabung silakan segera menyesuaikan ya karena materinya semakin menarik dan patut diperhatikan dan juga ditunggu-tunggu ya. Nah, kita berikutnya nih kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Karena pertanyaan sudah cukup banyak nih yang masuk ke redaksi HNI TV. Baik Pak Madi, kita siap ya? Menjawab pertanyaan yang sudah masuk Pak dari para agen. Yang berikutnya ini dari Ibu Siti Rahma nih Pak. Beliau bertanya herba untuk sirosis hati apa saja nih Pak? Silakan Pak Madi. Baik, Bu Siti Rahma. Ya. Untuk sirosis ya, hati yang mengeras atau hati yang mengecil. Memiliki penyakit sirosis hati. Baik Pak Madi, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya. Dari Ibu Sri Yatmi. Beliau bertanya ada mitra punya keluhan jantungnya berdebar. Kemudian keringat dingin. Kemudian saat diperiksa jantung di lab divonis anemia dan disarankan oleh dokter tidak boleh memakan kurma, madu, pisang dan nangka selama 3 bulan ke depan. Apakah ada solusi herbanya Pak? Itu yang nggak boleh semua herba itu. Iya. Iya, jadi Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau mau menggabungkan antara pengobatan modern dengan pengobatan natural harus sama-sama bijak. Masing-masing punya etika dalam pengobatan. Pada saat Bapak dan Ibu yakin dengan pengobatan modern, sebaiknya diikuti aja ketentuan-ketentuannya ya. Apa yang disarankan oleh pihak rumah sakit atau dokter yang menangani ya. Karena kita juga tidak bisa menerobos masuk begitu saja. Ya tentunya pasti akan ada yang tidak etis lah, begitu Mas Indra ya. Nah begitu juga sebaliknya kalau Bapak dan Ibu mau ikhtiar totalitas dengan herba tibu nabawi, ya konsepnya tentunya akan berbeda ya, tentunya akan berbeda. Itu yang juga harus Bapak dan Ibu pahami ya. Kalau nanti menggabungkan, ya mungkin Bapak dan Ibu akan ketemu dengan herbalist atau terapis-terapis yang boleh menggabungkan. Kalau saya secara pribadi ada batasan-batasan ya. Kenapa? Karena memang konsepnya berbeda ya. Saya tegas menyampaikan bahwasanya tidak bisa menggabungkan antara obat-obatan kimia sintetis dengan obat-obatan herba ya. Kecuali memang ada kasus-kasus tertentu ya. Saya sering menyarankan kalau misalnya saya punya kasus-kasus tertentu yang memang maaf ya vital banget, mematikan, contoh jantung ya. Jadi saya secara pribadi aja kalau punya kasus yang kaitannya dengan jantung ya, apalagi yang memang sudah kategorinya kronis sampai degeneratif, saya tidak
berani ambil sikap, ya. Saya sarankan untuk pasien atau keluarga pasien lebih baik ke rumah sakit. Karena di rumah sakit ada alat, ada cara yang jauh lebih hebat, lebih canggih untuk kondisi tertentu. Ya, untuk herba kita bisa berikan dalam kapasitas rehabilitasi atau mungkin pemulihan saat orang tersebut memang sudah kondisinya bagus, baru kita pulihkan. Tetapi kalau memang kondisinya yang dalam kondisi payah, jantung itu tidak. Tetapi kalau kasus-kasus yang lain, walaupun dia kategorinya degeneratif, saya ambil contoh misalnya diabetes, gagal ginjal, gitu kan, paru-paru, yang kondisinya sudah degeneratif, yang sudah sangat payah, saya masih berani untuk memberikan satu penanganan dengan herba, karena ya insya Allah serangannya tidak berbahaya, ya masih bisa kita kontrol. Berbeda dengan jantung. Kalau jantung jangankan serangan dadakan, ketawa aja bisa mati Mas Indra ya. Makanya kita harus hati-hati. Nah, pertanyaannya dengan Ibu tadi, jantung berdebar-debar kalau menurut saya tidak terlalu berbahaya ya. Orang punya banyak hutang aja kalau ada tamu datang berdebar-debar kok Mas Indra ya. Betul Pak. Ya jadi berdebar-debarnya saya juga belum bisa mengkategorikan itu berbahaya atau tidak, kenapa berdebar-debarnya. Tapi insya Allah kalau herba yang tadi disebutkan saya tidak sepakat, ya, karena kurma atau pisang tadi yang disebutkan, satu lagi apa tadi itu? Madu dan nangka. Madu, gitu ya. Nah, kalau nangka mungkin iya, kalau nangka hati-hati karena nangka ini kategori herba panas dan dia mengandung gas, ya. Tapi kalau madu, kurma, pisang insya Allah sangat aman ya. Sangat aman untuk kasus jantung ya. Bahkan jantung koroner sekalipun dikasih madu, kurma atau pisang insya Allah nggak akan apa-apa. Kebetulan saya pribadi punya ayah kandung yang kasusnya jantung koroner. Ya saat itu saya tangani dengan herba yang kurma, ada haba sauda, ada madu, makan pisang juga. Alhamdulillah bisa Allah sembuhkan. Jadi wafat bukan karena serangan jantung, karena memang sudah sepuh, usianya 74 tahun. Ya, jadi seperti itu mungkin jawaban saya. Mohon maaf kalau ada yang enggak pas. Baik, terima kasih Pak Made ya jawabannya ya. Jadi tadi perlu diperhatikan juga ya Ibu Seriat nih ya. Tadi perlu didetailkan mungkin ya. Berdebar karena apa gitu ya. Apa karena hal yang lain bisa jadi ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Dan berikutnya nih Pak dari Ibu Ifyanda Ramadhani. Beliau bertanya, apakah thalassemia itu HB-nya bisa dinormalkan dengan produk herba Pak? Insya Allah ikhtiarkan saja ya, karena memang tugas kita cuma kuatkan doa, Mas Indra, kuatkan doa, ya, ikhtiar dengan yang tepat, ya. Selanjutnya adalah sodakoh. Nah, jadi saya kalau punya kasus-kasus tertentu yang memang mungkin banyak Mas Indra ya, punya pasien yang dia sudah berobat puluhan dokter, puluhan tempat pengobatan, bahkan sampai yang terjerumus ke pengobatan-pengobatan yang tidak ya sesuai gitu ya dengan kaidah Islam. Ya, itu pada saat mereka mau kembali dan mau sembuh dengan totalitas, ya saya kembalikan ya, kuatkan doa karena memang dalam prinsip pengobatan Tibun Nabawi itu ada rukun penyembuhan Mas Indra. Ya, rukun penyembuhan itu yang pertama harus yakin yang menyembuhkan Allah dan yang membuat dia sakit Allah. Jadi nggak ada sakit karena siapapun ya. Kalau Allah berkehendak ya dia bisa sakit juga bisa sembuh, gitu kan. Yang kedua masih dalam yakin ini, pada saat kita yakin kepada Allah, nah beri sedikit keyakinan kepada tempat ikhtiar kita, ya.
tentu ikhtiar yang tepat ya, bukan ikhtiar yang tidak tepat ya. Ikhtiar yang memang sesuai dengan kaidah syar'i yang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan tentunya ya. Nah, berikan sedikit keyakinan kepada terapisnya, berikan sedikit keyakinan kepada herba-herba yang dijadikan ikhtiarnya. Kalau tadi ya yang sudah saya sebutkan di awal, kita mengkonsumsi herba karena ikut-ikutan saja, karena tren, karena yang nawarin ustadz, karena yang nawarin temen deket dan seterusnya, nah, itu berarti belum yakin, ya belum yakin, cuma Tujuannya, Pak, ikut-ikutan, tujuannya salah gitu ya. betul. Nah, jadi yakin kepada Allah, kasih sedikit keyakinan kepada yang melakukan terapinya, memberikan sedikit keyakinan kepada herbal yang dijadikan ikhtiarnya. Nah, kalau itu sudah, sabar. Sabar menunggu ketetapan dari Allah tadi. Kapan kita sembuh hanya Allah yang tahu. Jadi jangan pernah bertanya kepada terapisnya, kepada dokternya kapan saya sembuh. Ya, khawatir sama-sama hilaf nih Mas Indra. Iya, betul. Dokternya menjawab atau terapisnya menjawab. Biasanya sih kalau berobat sama saya 3 bulan sembuh. Dan kebetulan betul gitu kan, 3 bulan sembuh. Wah, ini bahaya banget. Ya, bisa jadi Tuhan baru nanti repot ya, dosa besar. Iya, betul, Pak. Nah, jadi sabar menunggu ketentuan dari Allah tadi. Kapan sembuh hanya Allah yang tahu. Jadi jangan bertanya, dan kalau terapis atau dokter ditanya kapan sembuh, maaf banget, jangan pernah menjawab karena kita bukan Tuhan. Kita nggak tahu kapan pasien kita sembuh. Ya. Dan yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan ikhtiar tadi, ya istiqomah. Sampai kapan nggak tahu, sampai sembuh kapan sembuhnya nggak tahu, gitu ya. Jadi istiqomah aja. Istiqomah itu kan artinya terus menerus, ya terus menerus dengan herbanya. Sampai kapan ya sampai sembuh, ya. Saya banyak sekali ketemu dengan pasien-pasien yang dia istiqomah banget kok dengan obat kimia sintetis gitu kan, dengan obat dokter. Ada yang 20 tahun, ada yang sudah 17 tahun, ada yang sudah 11 tahun. Ya padahal nggak sembuh itu. Ya, saya sudah minum obat diabetes ini Pak kurang lebih 13 tahun gitu. Loh, 13 tahun nggak sembuh Bu? Nggak sembuh. Nah, dia istiqomah gitu 13 tahun padahal nggak sembuh gitu ya. Nah, insya Allah dengan herba tibu nabawi Allah janjikan kesembuhan, Rasulullah juga janjikan kesembuhan, dan banyak testimoninya orang-orang yang Allah sembuhkan dengan herba-herba dengan ketentuannya. Nah, maka yakinlah, sabar dan istiqomahlah. Maka nanti sesuatu yang baik akan Allah berikan kepada yang melakukan itu. Ya, jadi lakukan aja insya Allah ikhtiar. Baik, terima kasih Pak Madina. Tapi herbanya apa Pak? Tadi belum disebutkan tuh Pak. Untuk Herbanya tadi usianya nggak disebut. Nggak disebutkan Pak Nah, usianya. jadi kalau masih anak-anak sama ya, kalau saya selalu memulai dengan steam fiber. Untuk siapapun yang bertanya nanti mungkin kalau tidak terjawab secara khusus, ini untuk semua. Kalau anak-anak bisa lakukan 1 saset dibagi 2 ya. Pagi malam sebelum tidur ya. Kalau udah dewasa bisa 3 kali sehari. Lakukan selama 10 hari. Setelah 10 hari kita nggak tahu kan perubahannya ada atau tidak, signifikan atau tidak. Kalau memang ada perubahan nanti ada herbal-herbal yang lain bisa diberikan ya. Oke, terima kasih Pak Madi ya. Untuk pertanyaan tadi dari Ibu Ivyanda Ramadhani. Terima kasih juga pertanyaannya. Baik, berikutnya ini beranjak ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Warti Sahara. Beliau bertanya seperti ini Pak. Beliau sudah sering CCP, kok badan masih sulit turun ya Pak? Ini ada asma, kemudian ada asam urat, biar nggak sering kambuh, mohon pencerahannya gitu katanya. Silakan Iya, Pak Madi. makasih Bu pertanyaannya. Ya kan ini juga pertanyaan dan pernyataannya saya juga nggak paham nih ya. CCP-nya sudah sering, CCP colon cleansing plus itu ya, colon cleansing plus. Tetapi mulutnya dijaga nggak nih, gitu kan? Mulut dan perutnya dijaga nggak nih, gitu ya? Nah banyak yang lalai di situ. Kita sudah habis-habisan, mati-matian gitu kan, maksain diri untuk colon cleansing plus gitu kan, untuk membersihkan perut. Tetapi kita nggak bisa jagain mulut nih. Jagain mulut bukan hanya omongan Mas Indra, Betul, tetapi Pak. makanan ternyata ya. Masih masuk makanan yang digoreng, yang dibakar, yang berminyak-minyak, yang berlemak-lemak. Nah ini akan mempengaruhi colon cleansing plus atau CCP pasti tidak optimal gitu ya. Ya jadi dibarengi dengan itu. Kalau memang
makannya sudah diatur, buah dan sayur banyak, minumnya sudah lebih dari 10 gelas sehari gitu ya. Proteinnya, karbohidratnya sudah dibatasi gitu ya. Kualitas tidurnya sudah bagus ya, kualitas stresnya sudah bisa terkontrol. Colon cleansing plus tidak terjadi kayaknya nggak mungkin. Ya, belum pernah ya yang melakukan itu tidak terjadi ya. Jadi Ibu tolong tadi dikoreksi lagi nih, yang saya sebutin dilakukan dengan baik nggak? Kalau memang dilakukan dengan baik, kayaknya nggak mungkin nggak terjadi Bu. Pasti terjadi, CCP itu pasti terjadi ya. Nah, coba dilihat lagi. Baik, itu mungkin jawabannya ya. Oke, baik, terima kasih Pak Madi. Nah, nih berikutnya nih dari tadi Ibu Faik masih melanjutkan nih Pak. Yang beliau tadi bertanya, gagal ginjal rambut jadi rontok tuh Pak ya. Tadi kan Pak Madi kayak juga belum menyebutkan herbanya apa saja Pak. Karena beliau sudah meminum pegagan, genextract dan madu multi. Apakah harus ditambah? Silakan. Ya, pekan lalu juga ada yang pertanyaan yang sama ya. Saya sudah jawab. Saya ulangin lagi, kalau untuk gagal ginjal, batu ginjal, batu empedu, batu di kantung kemih ya, atau di saluran kencing, di ureter. Nah, ini herbalnya yang perlu dilakukan sama ya, yang perlu dikonsumsi sama. Yang pertama zaitun ya. Zaitun, yang kedua madu. Madunya boleh madu habat, boleh madu multiflora. Disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau misalnya ibu juga punya masalah pencernaan, sebaiknya multiflora. Kalau nggak ada masalah pencernaan, madu habat jauh lebih baik. Ya, selanjutnya ginestrak ya. Jadi kurang lebih 1 sampai 2 sendok zaitun dicampur dengan 2 sampai 3 sendok madu dicampur dengan larutan ginestrak. Ginestraknya 3 kapsul diseduh dengan air mendidih, dilarutkan. Setelah larut tunggu sampai dingin. Setelah dingin dicampur airnya saja. Ampasnya jangan diambil. Ampasnya jangan diambil, campurkan dengan air 1 cangkir, 2 sendok zaitun, 2 atau 3 sendok madu, dikoloidal, dikocok kurang lebih 300 kocokan. Daripada hitung lebih baik zikir ya. Iya, betul. Lebih baik zikir. Nah, diminum deh, habiskan langsung ya. Nah, kalau gagal ginjal itu biasanya kan disesuaikan tuh minumnya dengan banyaknya air pipis. Kalau pipisnya dapatnya setengah gelas, ya sudah minumnya juga setengah gelas saja. Ya, jadi air tadi untuk mencampur zaitun, madu dan ginestraknya setengah gelas saja. Kalau berlebih nanti bengkak. Gitu ya. Tapi kalau batu ginjal atau selain gagal ginjal boleh 1 cangkir atau 1 gelas ya. Lakukan 4 kali sehari, pagi, siang, sore, malam. Insya Allah sembuhkan gagal ginjalnya, tidak lagi cuci darah. Yang batu ginjal insya Allah keluar itu batunya ya. Dengan cara yang hancur itu batunya, tidak keluar besar-besar ya. Kalau tidak pakai madu nanti keluarnya besar-besar, saluran kencingnya akan sakit, bisa sobek-sobek berdarah-darah karena tajamnya batu ginjal atau kristal-kristal itu ya. Nah, kurang lebih itu jawabannya Bu. Mudah-mudahan bisa menyembuhkan. Amin, amin. Terima kasih ya Pak Madi juga jawabannya, juga Ibu Faik tadi melengkapi dari pertanyaan beliau terkait dengan gagal ginjal. Baik, berikutnya dari pertanyaan dari Pak Ahsin Usman nih. Beliau bertanya, Assalamualaikum. Kemarin anak dan pegawai saya makan sayur bayam nih Pak. Terus minum susu kedelai selang 5-10 menit. Nah, setelah itu nggak lama muntah-muntah. Pertanyaannya, apakah sayur bayam dan susu kedelai tidak boleh dikonsumsi bersamaan? Dan mohon herbanya juga apa? Silakan Pak Madi. Hampir rata-rata orang yang mengkonsumsi apapun sebenarnya, tidak hanya sayur bayam dengan kedelai, terus tiba-tiba dia muntah, berarti ada gas di dalam lambungnya itu. Gastroitis ya, banyak gas atau angin orang bilang itu di dalam lambung ya. Biasanya indikasinya dia sering kembung, sering mual, sering kentut, sering sendawa. Jadi bukan salah si bayam atau kedelainya ya. Jadi kebetulan bayam itu kan kategori sayur, ya. Kedelai itu kategori protein. Ya, jadi sayur dengan protein masih aman kalau untuk dicampur. Insya Allah nggak akan apa-apa sebenarnya ya. Jadi yang membuat muntah itu mungkin karena banyaknya gas di dalam lambung. Baik, semoga bisa terjawab. Oke, terima kasih Pak. Jadi nggak perlu herba ya? Iya betul Pak, nggak perlu herba ya. Tapi ternyata harus diperhatikan juga ya. Kalau ternyata ada gas di dalam lambungnya yang membuat Berarti lambungnya reaksi dibenerin ya. betul. Kasih magafit, madu. Baik, ada magafit dan madu untuk lambungnya. Nah berikutnya pertanyaan dari, sebentar kita cek lagi nih saking banyaknya biar nggak sama pertanyaan tidak mengulang.
Eh, dari Ibu Devi. Nah, ini beliau bertanya, apa herba untuk sakit trombositosis esensial, Pak? Trombositnya hingga 1 juta. Silakan Pak Adi. Ya, itu juga sudah pernah kita bahas ya kalau Ibu menyimak di 2 atau 1 pekan yang lalu ya. Nah, tapi nggak apa-apa untuk juga yang belum mendengar, untuk yang hubungannya sama darah, apapun penyakitnya, inilah konsep herba nyamannya tuh di sini ya. Berbeda pada saat Bapak dan Ibu sekalian punya kasus tertentu ya, misalnya punya jantung koroner ya, atau tadi yang misalnya penyempit bengkak jantung, itu kalau di rumah sakit pasti terapinya berbeda, obatnya berbeda ya. Orang sakit lambung ya dengan kasus-kasus tertentu terapinya berbeda, juga obatnya berbeda. Begitu juga dengan darah ya. Yang hubungannya dengan tekanan darah, ada yang tinggi, ada yang rendah, terus ada yang tadi trombositnya meningkat, ya, ada yang HB-nya rendah dan seterusnya. Itu kalau di rumah sakit pasti dengan terapi dan obat yang berbeda. Nah, begitu mudahnya pada saat Bapak dan Ibu sekalian ikhtiar dengan herba tibu nabawi. Dengan konsep herba tibu nabawi, ya apapun penyakitnya, herbanya itu sama, ya herbanya itu sama. Nah, jadi untuk kasus tadi trombosit, ya bisa digunakan madu, terus dipsqua, ya, mengkudu, zaitun, ya itu bisa dikonsumsi untuk membuat yang berlebih atau yang kurang itu jadi normal, ya. Nah, satu lagi jangan lupa sari kurmanya, ya. Madunya bisa menggunakan madu SJ. Ya, jadi nggak perlu lagi nanti mengkonsumsi spirulina, ya. Madu SJ, dipsqua, zaitun, ya itu bisa dikombinasikan. Nah, semoga bisa membantu dan Allah sembuhkan, insya Allah. Baik, terima kasih pertanyaannya dari siapa tadi, saya sampai lupa nih, saya ngelihat pertanyaan yang masuk ya. Jadi semoga menjadi wasilah kesembuhan ya Ibu, Bapak. Baik, yang selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ilisha Indrasari. Nah, ini Pak, terkait dengan materi yang tadi Pak Madi sampaikan, beliau bertanya, waktu yang diperlukan herba untuk melakukan 4R tadi berapa lama Pak? Dan sambungannya, apakah kondisi tidur, lampunya, posisi tidurnya jadi akan mempengaruhi kualitas tidur dengan yang hubungan dengan regenerasi sel? Ya, silakan Pak. Jadi untuk herbal itu bekerja di dalam tubuh kita manusia itu berbeda-beda, Mas Indra. Berbeda Pak. Ada orang yang mungkin di sini hampir rata-rata pernah mengkonsumsi herbal, kecuali yang umum ya, yang baru mungkin hari ini baru belajar ikut menyaksikan live ini. Kalau Bapak dan Ibu sekalian pernah mengkonsumsi kopi sevel misalnya, atau madu, atau zaitun, atau herba-herba pengobatan, ya pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang minum kopi sevel langsung mules, ada yang udah 3 hari baru terasa mules, ya. Ada yang seminggu nggak ngerasain apa-apa. Jadi nggak bisa disamakan ya atau ditentukan ya berapa lama 4R itu terjadi di dalam tubuh. Ya saya juga nggak bisa jawab ya berapa lama. Pokoknya dilakukan aja, nanti biarkan herbal itu bereaksi secara sendiri dan dinikmati prosesnya ya. Nah, tadi yang regenerasi sel itu tidurnya atau gimana? Apakah kondisi tidur, lampunya, posisi tidurnya juga akan mempengaruhi kualitas tidur yang hubungannya dengan regenerasi sel, Pak? Ya, sangat mempengaruhi ya. Apalagi sekarang penelitian dibaca secara otomatis ya. Sama contohnya misalnya Bapak dan Ibu maaf ya kebelet pipis, kebelet buang air besar, ya itu otomatis ada perintah otak gitu ya, atau mungkin haus atau mungkin ngantuk, itu nggak bisa dibuat-buat, otomatis karena memang itu perintah otak ya. Nah sama saat Bapak dan Ibu tidur dalam kondisi yang terang, otak itu memerintahkan atau menyampaikan kepada seluruh tubuh kita itu ini sudah pagi gitu, ini sudah siang gitu. Sinyalnya Pak. Sinyalnya kurang lebih seperti itu ya. Nah maka sebaiknya saat tidur itu dalam kondisi yang gelap ya, supaya regenerasi selnya itu terjadi secara sempurna. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tidur kondisi gelap itu sangat mempengaruhi keadaan atau regenerasi sel ya. Dan ini sangat mempengaruhi tidur kita itu bisa deep sleeping atau tidak. Nah,
hari ini memang kita punya kebiasaan nih ya, apalagi di zaman modern sekarang ini banyak sekali orang yang tidurnya bahkan berteman dengan televisi, dengan komputer, dengan laptop, dengan handphone. Betul, Ya. interaksinya banyak banget Pak ya. Jadi sampai pagi pun tidur dalam kondisi yang terang benderang ya. Itu pasti akan mempengaruhi kondisi tubuh ya. Hati-hati. Kalau misalnya hari ini, saya kok tidak apa-apa kok Pak tidur dengan kondisi terang. Tidak apa-apa bukan berarti bagus, bukan berarti baik ya. Maaf banget ya, saya contohin misalnya ada orang yang hari ini merokok usianya sampai 70 tahun, 80 tahun saya nggak apa-apa kok masih sehat-sehat aja. Nah jadi bukan seperti itu maksudnya ya. Semoga bisa difahami maksud apa yang saya sampaikan. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak Made, jawabannya ya sangat kompleks dan jelas banget ya. Jadi ternyata mempengaruhi saat tidur tuh dengan kondisi terang tuh ternyata mempengaruhi ya. Karena otak sampai menyampaikan sinyal kepada anggota tubuh ternyata sudah terang. Nah, itu sudah saatnya beraktivitas gitu. Seperti itu Pak ya? Iya. Kurang lebih ya. Luar biasa. Jadi ternyata penting ya sampai hal tidur pun juga sudah diatur. Dalam Islam itu sangat baik banget. Baik, terima kasih dari Ibu Ilisya P. Indrasari. Nah, tadi sudah bertanya. Baik Pak, berikutnya dari pertanyaan dari Isnani Novita. Nih, Ibu Isnani Novita. Beliau bertanya, Assalamualaikum. Saya mau tanya, saya sudah banyak minum herba panas dan air putih ya Pak. Tapi kenapa ya badan saya selalu dingin? Nah, itu Pak. Silakan Pak Madi. Seru ya. Banyaknya seberapa? Banyak itu relatif ya, karena saya nggak tahu berat badan ibu berapa kilo, terus banyak versi ibu seperti apa. Saya contohin, saya banyak pasien yang ngaku minumnya banyak. Saat dia komplain lah, Pak saya kok sudah minum herba ini masih begini, masih begitu gitu kan. Saya tanya minumnya udah banyak belum Bu? Banyak, berapa banyak Bu? 3 gelas. Menurut dia 3 gelas banyak gitu kan. Padahal arahannya 10 gelas gitu kan. Nah terus ada yang bilang juga, Pak saya sudah minum obat asam urat kok asam urat saya masih sering kambuh. Persendian saya masih sakit. Saya tanya, Bapak sudah gorengannya masih dimakan gak Pak? Enggak, udah dikurangin. Udah kurangin dari berapa? Yang tadinya makan 7 sekarang udah 5 gitu kan. Nah, jadi relatif banyak sedikit itu menurut cara pandang mereka dan saya itu berbeda gitu ya. Nah, maka Ibu banyaknya herba panas itu seberapa ya. Jadi kalau misalnya tadi hitungan dari berat badan diperhatikan ya Bu ya. Dan juga nggak boleh 100%. Rumusnya sudah saya fahamkan beberapa pekan yang lalu ya. Tetap saya laki-laki berarti saya butuh herba panas. Herba panasnya 70%, herba dinginnya tetap harus ada 30%. Jadi 70-30 perbandingannya. Ibu yang cenderung dingin ya memang sifat perempuan itu basah, sifatnya dingin. Nanti kalau ibu panas ya jadi galak, jadi kayak laki-laki gitu ya. Jadi tomboy gitu ya. Nah, tetap mungkin prosentasenya yang harus diseimbangkan. Nah, saya nggak tahu dinginnya ini dingin apa, suhunya atau sifatnya atau apanya ya. Kalau misalnya suhunya cenderungnya lebih dingin, nah berarti maaf Bu, maaf banget ya. Saya punya istilah-istilah yang cukup menggelitik gitu ya. Kalau orang yang sering kedinginan, ya itu artinya dia kurang gizi ya. Kurang gizi itu artinya dia mungkin makan hanya sekedar kenyang tetapi asupan nutrisinya tidak cukup ya. Jadi untuk ibu maaf banget ya. Ayo ditambahin karbohidratnya, ditambahin proteinnya. Ya, jadi karena itu hitungannya kilokalori. Kalau herba, wah ibu nggak cukup Bu, karena hitungan herbal itu adalah miligram. Ya, perbandingannya sangat jauh sekali. Jadi yang ditambahkan supaya ibu mendapatkan hangat atau suhu yang cukup menurut cara pandang ibu, ya berarti tambahin proteinnya, tambahin karbohidratnya. Kalau kebutuhan protein kita laki-laki kurang lebih 1 hari ya cukup lah 5-6 gram. Ya, jadi sepotong segini tuh kalau kita makan ikan, kalau ikan segini ya, kalau daging ya cukup segini lah 3 jari gitu ya sepotong. Ya, cukup sehari itu. Nah, karbohidrat kalau mau dicentongin ya centong nasi kurang lebih 2-3 centong cukup. Cukup ya Pak ya? Gitu ya. Nah, kalau sayur sehari kita 3 mangkok. 3 mangkok ya? Kebanyakan kita makan sayur itu 1 mangkok rame-rame sekeluarga. Betul. Itu kurang gitu Kurang ya. ya. Buah
kurang lebih sekali makan segini, dan bisa 4 atau 5 kali makan. Nah, divariasikan aja, boleh jeruk pagi, nanti siang apel, sorenya pisang, malamnya anggur, bebas-bebas aja. Nah gitu ya Bu ya, mudah-mudahan terjawab. Baik, terima kasih ya dari Ibu yang bertanya tadi, dari Ibu siapa ya? Saya lupa namanya tadi itu. Saking serunya nih mendengarkan penjelasan dari Pak Madi ya. Ternyata kalau keluarga itu kan yang dibanyakin tadi kata Pak Madi, sayurnya 1 mangkok untuk rame-rame. Tapi biasanya karena yang dibanyakin nasinya Pak. Nasi banyak makan rame-rame. Makanya jadi ngantuk. Banyakan karbohidrat ya. Baik ya. Terima kasih ya Pak Madi tadi jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Ari Hastuti. Assalamualaikum. Kalau untuk nyeri punggung baiknya konsumsi apa ya Pak? Kalau kumat lagi kumat, nyerinya, badan terasa lemah, kadang juga sesak Pak. Silakan Pak Madi. Ya baik, nyeri punggungnya ini saya nggak juga tahu kenapa ya, bisa osteoporosis, bisa cuma pegel-pegel biasa aja, atau mungkin tadi kalau sampai sesak tadi ya, ada sesak ya, berarti ada pengaruh dari paru-paru tuh. Kalau pengaruh dari paru-paru bisa memang mempengaruhi tulang belakang ya. Jadi Ibu kalau memang Ibu agen HNI, ayo datengin mentornya, leadernya, atau konsultasi dengan herbalis atau terapis yang memang Ibu kenal. Lakukan senam abdomen dan kiropraksi sesering mungkin ya, insya Allah akan membantu merapikan tulang belakang atau tulang punggung ya. Kalau memang sudah aman di sekitar Ibu, boleh dibekam ya di wilayah tersebut. Nah untuk membantu, karena memang tadi ada sesaknya, saya khawatir pengaruh dari paru-paru mempengaruhi tulang belakang yang akhirnya bisa sering buat pegel di wilayah itu. Bisa dengan Dipsqua, Prokumin, madu zaitun ya. Nah, dibalur juga sesering mungkin dengan MHS. MHS-nya dihangatkan, dibalur di wilayah rongga dada sampai punggung atas dan punggung bawahnya dibalur aja sesering mungkin. Semoga membantu ya Bu. Ya, terima kasih Pak Madi jawabannya. Sama-sama. Untuk Ibu Ari Hastuti juga terima kasih pertanyaannya ya. Baik, kita akan iklan dulu yang mau lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di HNI TV. Baik, kembali lagi di acara konsultasi online bersama Herbalis Konsultan HNI. Alhamdulillah tak terasa ya, kita tadi start pukul 1.13.00 atau 13.00. Sekarang sudah pukul kita pada hari ini Pak. Baik, Bapak Ibu, sahabat semua dimanapun berada, Alhamdulillah ya, satu tema lagi. Hari ini sudah kita sama-sama diskusikan tentang herbalogi yang pastinya tetap jaga kesehatan. Agar kita selalu bugar, ya. Apapun yang hari ini kita rasakan adalah apa yang Bapak dan Ibu konsumsi, ya. Kalau hari ini Bapak dan Ibu mengkonsumsi segala yang baik, insya Allah akan baik selamanya.
Kalau hari ini Bapak dan Ibu tetap bertahan, nggak mau berubah, selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat racun, yang akan menyampahi tubuh, ya maka itulah yang akan Bapak dan Ibu tuai nantinya. Ya, maka ayo belajar, sama-sama kita semua belajar, dikurangi, ya bahkan mungkin dihindari makanan-makanan yang bersifat racun yang akan berimbas buruk terhadap tubuh kita. Ajari itu, kalau memang ini ilmu bermanfaat, ajari itu kepada suami, kepada istri, kepada sahabat, kepada siapapun yang hari ini mungkin tidak sempat menyaksikan tema atau ilmu yang bisa kita diskusikan bareng-bareng ya. Begitu juga kepada anak-anak, diajar bagaimana diedukasi sedemikian rupa agar mereka tetap sehat. Ingat, kalau mereka sehat itu untuk mereka sendiri. Bapak dan Ibu sehat untuk Bapak dan Ibu sendiri. Tetapi saat Bapak dan Ibu sakit, anak-anak sakit, yang merasakan semuanya, termasuk teman, tetangga, guru, ustadz, siapapun akan merasakan prihatin terhadap siapa yang sakit. Maka tetaplah jaga kesehatan agar kita sehat dan bugar selalu. Itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah dalam penyampaian, ada ketidakpuasan dalam menyampaikan ilmu ini. Kita semua sama-sama belajar, semoga ke depan jauh lebih baik. Sampai jumpa di pekan depan insya Allah. Baik, terima kasih Pak Made ya atas closing statement-nya luar biasa. Jadi intinya jaga kesehatan ya kita semuanya, apalagi di kondisi yang sangat tidak menentu seperti sekarang ini ya. Apalagi di beberapa daerah pun peningkatan kasus COVID-19 ini meningkat ya. Jadi harus segera diperhatikan juga nih protokol kesehatannya untuk pribadi kita, untuk keluarga kita terutama ya. Jadi agar bisa mencegahnya dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Pak Saudara Madi sudah berbagi cerita nih hari ini ya dan berbagi ilmu juga. Sudah ditemani. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu semua. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan tidak bosan ya dengan pemateri Pak Madi ya ataupun juga Umi Sabil atau juga saya sebagai host dan juga teman-teman yang lain yang memandu acara ini. Mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya, apabila ada salah kata, ada hal yang mungkin tidak mengenakan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf ya. Itu tanggal merah tuh. Nah, gitu. Saya juga belum tahu nih apakah akan ada syuting lagi nih Pak ya. Dari hari Kamis kita tunggu saja informasi berikutnya ya. Jadi patut ditunggu. Dan baik, sebelum kita tutup saya akan mengingatkan ya insya Allah kita akan masih ada agenda-agenda nasional dari HNI hari Ahad depan. Hari Ahad ini ya tanggal 16 Agustus 2020 akan ada acara Grand BSC Nasional Online. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, sahabat ini semua yang belum mendaftar, silakan mendaftar karena masih sangat banyak sekali kuota yang kita sediakan. Insya Allah pembicaraan juga tak kalah keren-keren banget ya. Apalagi yang satu dari Medan ya Pak Firdaus, ada juga dari Bandung Ibu Penny, dan juga satu lagi pelengkapnya presidensial kita yaitu Bapak Wisnu Wijaya dari Solo. Nah insya Allah mudah-mudahan, apalagi keynote speakernya Pak Haji Agung Yulianto. Nah ini patut ditunggu ya dan juga patut disaksikan. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian mendaftar di link yang sudah kami share. Dan silakan kalau belum tahu, tanya kepada leader-leader LED-nya, ya, pasti mereka sudah mendapatkan info yang sudah kita share. Baik, saya Indra Permana, mohon pamit dan juga mewakili kerabat kerja yang bertugas di belakang layar HNI TV, mohon pamit juga, mohon maaf ya. Sampai ketemu di agenda-agenda berikutnya. Terima kasih sudah memfollow akun-akun sosial media HNI di YouTube di HNI Official, di Facebook di Herba Penawar Al-Waida Indonesia, dan juga di Instagram @PTHPAI. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makasih Mas Indra. Sama-sama Pak. Masya Allah. Alhamdulillah.